Vietnam ngelawan Jepang, sempat ngerepotin, sempat unggul duluan, terus di comeback pasti kan akhirnya Jepang yang unggul. Kita bisa menang lawan Vietnam, oke? Nah, lo. Irak bisa menang lawan Jepang. Nah, Indonesia ini agak repot deh. Kalau kita main bertahan, ya kita digempur abis-abisan. Kita kasih solusi. Ilan Alkatiri. Ya salam. Ini sangat viral sekali di YouTube ya perbolaan. Iya. Lu baru balik dari Qatar ya? Ih, baru banget balik ke Qatar. Sengaja gue dari Qatar ke sini. Dari sini gue balik lagi sebenarnya. Ngapain? Nonton lagi kan lawan Jepang belum? Oh iya. Bohong. Iya. Gak, emang udah balik aja. Udah balik Emang ya? udah balik. Gila. Dan lu bilang bahwa ternyata katanya Jis katanya gak akan pernah bisa ngejar Qatar ya? Nah, ini nih bahaya nih. Siapa ngomong kayak gitu ya? Lan, gue tuh butuh lu tuh di Ayo, sini ayo. gini nih. Ini kan sekarang udah Piala Asia. Oke. Qatar ya. Kemarin Indonesia ya kalah sama Irak. Irak pertama. Oke, nanti Indonesia ketemu Jepang dan seterusnya. Sebenarnya banyak yang mau gue bahas, tapi memang kalau mau channel bolanya detailnya lu channelnya ya ke Ilan aja. Iya. Tapi yang jadi persoalan adalah yang pengen gue bahas industrinya. Oke. Banyak yang nggak setuju sebenarnya kenapa Qatar sih menjadi tuan rumah kan gitu. Hmm. Ya kan karena memang di track recordnya gitu kan, dari mulai mungkin liganya juga nggak kedengeran. Iya. Ya, macam-macam lah, polemiknya luar biasa. Tapi ternyata lu membuktikan bahwa Qatar nih memang betul-betul bahkan ngelewatin standar. Tadi seru banget lu bilang begitu. Iya. Sepantas itu memang dia dipilih sih. Jadi kan memang mungkin ya skenario untuk penunjukan Piala Dunia kan pasti kan setiap negara majuin proposal tuh. Oke. Ya kan? Kita misalkan kita masukin proposal, terus negara-negara lain pada masukin proposal. Qatar salah satunya mungkin. Nah di proposal itu kan pasti ada dong Syarat-syarat untuk bukan menjadi syarat ya, bukan. mungkin yang ditawarkan. Gue menawarkan stadion seperti ini. Sorry, deketin dikit. Terus Ya, gue menawarkan stadion seperti ini. Terus misalkan fasilitas apa aja yang gue punya nih untuk menunjang serunya si Piala Dunia ini. Oke. Nah mungkin FIFA menilai, gue nggak tahu di balik layarnya ada apa ya. Memang banyak pro kontra, banyak isu juga. Tapi kalau yang gue lihat langsung, ya memang sepantas itu dia. Dan gue rasa kayaknya Qatar nih ngancurin standar untuk Piala Dunia deh. Wah. Kayaknya dia terlalu bagus. Gue sebenarnya nggak datang di Piala Dunianya, gue datang yang pas Piala Asianya. Cuman vibes Piala Dunia itu masih berasa. Karena kayak Argentina kan yang menang tuh. Iya. Juara satunya. iya. Terus Nah logonya masih ada. Terus patung si boneka apa namanya tuh? itu karakternya itu tuh. Iya, masih ada. Terus tulisan Piala Dunia Welcome to Qatar itu masih ada semua tuh. Jadi kayak dibikin sama dia, kalau lo mau berkunjung ke Qatar, lo masih bisa merasakan suasana Piala Dunia. Dan gue ngerasakan itu, bener-bener ngerasakan itu. Gila. Nih, semua kan gue beberapa lihat ya di channel YouTube lu nih ya. Oke. Ya kan gede-gede banget lagi viewsnya kan. Warga Arab ikutan pawai lah. Iya. Dan menarik nanti nih cerita-cerita dia nih luar biasa. Sampai akhirnya ada satu tempat buat selebrasi supporter ya. Iya, itu keren banget. Itu Qatar. Itu keren. Kalau gue liatin kan polanya JIS JIS sama stadionnya di Qatar itu kan tipenya kan mungkin dibuatnya langsung ada transportasi langsung masuk ke stadion. Oke, Tempat parkirnya juga nggak begitu besar ya, nggak banyak. gitu dan seterusnya gitu. Itu kan kayaknya udah mulai menyerempeti hal-hal yang memang diminati sama orang-orang untuk penonton atau supporter bola kan harusnya. Iya, memang yang diinginkannya seperti itu. Cuman nggak tahu ya, realitanya Oke. kayaknya bukan nggak bisa, tapi belum bisa. Untuk JIS ya, ini kan pertanyaan ke yang JIS, di iya. Jakarta kan. Gue nonton di JIS beberapa kali. Gue pernah nonton pertandingan Persija waktu itu pas lagi friendly match. Gue ngerasain, terus ada pertandingan Piala Dunia U17 juga ada di situ beberapa kali gue nonton di situ. Kalau buat bagusnya, gak ada yang lebih bagus dari itu di Indonesia. Itu stadion bagus banget. Tapi untuk akses ke situnya agak susah. Parkirannya itu memang gimana ya? Kalau di luar negeri itu, kalau di Qatar, nanti gue ceritain yang di Qatar. Boleh. Kalau di Qatar itu stadion tanpa parkiran, tapi transportasinya sudah terintegrasi. Lah kan ada di JIS begitu juga. Ada, tapi belum. Kayak keretanya belum. Ada bis ada beberapa, cuman kayaknya untuk kapasitas 80.000 itu nggak akan nampung secepat itu. Dan pintu keluarnya pun waktu itu permasalahannya nggak dibuka semua, jadi orang numpuk di situ. Memang banyak masalah, tapi di Piala Dunia kemarin itu udah agak diperbaiki dan agak lumayan. Tapi lagi-lagi di masalah parkiran itu memang jadi kendala. Akhirnya di parkiran liar. Parkiran liar itu kita parkir di pinggir jalan yang nggak ada pengamanannya, nggak ada tiket karcisnya. Itu sekitar kalau nggak salah 50.000 rupiah. Yang agak masuk ke dalam yang ada karcis itu 100.000 untuk parkiran. Mobil motor 50.000. Itu jadi asal-asalan gitu untuk Kalau di parkiran. Qatar katanya bayarannya malah justru lebih murah. Nah kalau Qatar itu beda. Emang
ini agak lain Qatar emang. Qatar emang agak lain. Qatar emang menarik untuk diceritain. Jadi gue emang pengen sih ngebagi apa yang gue rasain di sana ya, karena terlalu banyak untuk diceritakan gitu. Boleh lah nanti kita tumpukin semua ya. Iya. Ya, obrolan kita selama sejam ke depan ya. Oke. Dari mulai industri sepak bola, Iya. ya kan. Dan kata juga ya, bola kan juga pemersatu bangsa. Iya. Ya kan, tapi giliran kita pakai PSSI, iya satu bangsa tuh. Tapi pas lagi pakai bajunya klub-klub itu gontok-gontokan tuh. Fanatisme di mana-mana. Iya. Ya kan? Banyak lah. Banyak. Macam rupa terus gimana semenjak dipegang sama Erick Thohir. Oke. Ya kan? Nah, itu kan juga luar biasa kita bahas. Lu berani nggak bahas itu deh? Berani. Wih. Orang fakta kok yang kita Iya, ngeri. yang kita ucapkan fakta kok, insya Allah. Oke, nanti kita akan kupas sama buzzernya Erick Thohir ya. Oke, Ini yang kayak begini nih bahaya. Aduh. Nah, kita bahas ya. Oke. Kisah sebenarnya yang pengen gue tangkep kenapa lo sampai segitunya concern sama bola dan berharap bahwa industri bola berkembang di negeri ini. Gimana awal mulanya? Lo pemain bola apa gimana? Enggak, bukan pemain bola sama sekali gue. Gue penikmat bola dari zaman dulu gue. Gue awalnya sebelum nikmatin bola Indonesia, gue nikmatin bola Eropa. Tim kebanggaan gue itu AC Milan. Jadi ketawarin. Zamannya siapa? Dia Juve. Zamannya siapa? Maldini. 2000-an lah, zaman Pippo Inzaghi itu. Gue malah impian gue mau temuin Inzaghi kapanpun itu. Gue ada rencana mau berangkat, tapi nggak tahu insya Allah. Ini mudah-mudahan jadi doa juga. Mana Milan? Enggak, Inzaghi kan ngelatih Salernitana dia di kota Salerno. Oke. Gue pengen ke sana, bahkan gue udah kontak orang official si timnya itu, dan dia udah mempersilahkan gue datang. Dia bilang kalau gue datang gue bakal ditemuin. Makanya gue pengen banget ke sono. Insya Allah mudah-mudahan jadi doa nih. Segitunya gue sama Inzaghi. Berarti kemarin pas begitu mukanya hancur tuh zaman-zaman tahun itu kan dia sempat cedera parah tuh mukanya. Oh itu zaman dulu. Tabrakan sama siapa sih? Gue lupa yang lagi. ini robek itu kan. Iya. Nah, itu berarti lu sedih banget tuh pada saat itu ya. Iya. Tapi enggak, gue mulai begitu ke si Inzaghi-nya ini begitu dia di Milan tuh. Itu kan waktu di Juve kan. Oke. Nah, awalnya gue bola Eropa, terus gue main PS sama apa ya, saudara gue ngadu gitu segala macam. Ya suka aja, berjalan aja. Nah, terakhir karena gue dilahir di Jakarta, gue tumbuh besar di Jakarta, otomatis kan kalau di Indonesia kan lu lahir di Bandung, ya lu suka Persib pasti kan. Lu lahir di Surabaya, lu suka Persebaya. Itu kan otomatis kedaerahan tuh. Ya gue di Jakarta ya gue pasti suka Persija. Kan otomatis itu sih lu nggak bisa ngatur itu berjalan dengan sendirinya. Ya akhirnya karena gue doyan ngomong, dasarnya doyan ngomong, jadi gue pengen komentar sama teman-teman gue, dan gue pengen komentar lebih luas lagi, gue bikin video kayak gini, iseng-iseng, Instagram gue bikin, ternyata ada yang nonton, dari mulai dikit-dikit ada yang suka, ya gue lanjutin. Karena ada yang demen aja, kalau ada yang demen mungkin gue nggak lanjutin juga. Berarti awalnya kan memang supporter. Awal supporter, memang sampai sekarang juga supporter. Iya, oke. Mulai tipis-tipisnya gue mau giringnya karena dari mulai supporter, terus akhirnya industrinya kan kita bedakan ya sampai yang di luar juga ya. Gini, kalau di Indonesia supporter itu kan ya derby lah atau mungkin deketan Jakarta Bandung ribut. Iya kan, The Jack Viking. Iya kan. Kalau kita lihat di luar ya, ini sembari lu ntar tipis-tipis juga bahas ya. Di luar kita lihat misalnya derbynya Liverpool Everton. Apalagi Spurs Arsenal, apapun itulah ya. Itu kan kayaknya mereka nggak sedahsyat dalam tanda kutip di Indonesia ya. Ribut juga dia. Iya, banyak video yang di kafe-kafe diserang, fans MU diserang. Pas lagi nonton. Sebenarnya banyak juga. Apalagi ya kalau di Inggris mungkin udah rada maju ya. Tapi kalau kita nonton bola Latin kayak di Argentina, di Brasil itu parah. Itu parah. Oke. Dan tapi kalau udah masuk di lapangan kayaknya punishment-nya udah berbeda tuh, peraturan-peraturannya. Nah, mungkin itu. Mungkin kan? Nah, gue juga kurang paham ya. Mungkin aturan dia ditegakkan sekarang sih agak mending ya. Agak bagus dia sekarang. Mungkin aturannya ditegakkan jadi ada efek jera kali untuk si supporternya, untuk ini mungkin. Oke, apa yang lo lihat? Di Indonesia gimana, di luar gimana? Ya kesalahannya dulu deh, misalnya kenapa akhirnya benar-benar kita nih nggak bisa maju gitu, padahal kalau diliatin nih, gue ngeliat mana ya postingan lo yang orang Indonesia tuh ngelakuin selebrasi di Qatar, ya kan sampai segitunya mereka berangkat loh. Iya. Itu didanain sama siapa? Nah itu masing-masing lah. Iya kan? Iya. Artinya kan, tapi kok kayaknya bola kita nih sehebat itu. Tapi bolanya nggak maju-maju. Nggak maju-maju lan. Padahal supporternya harusnya udah bisa bikin bola ini maju sebenarnya. Kalau balik ke industri tuh, ini udah enak banget. Kecuali negara kayak Qatar, dia mau bikin industri sampai repot kan. Dia mesti bikin Piala Dunia, dia bikin Piala Asia, karena dia pengen mengindustrikan si bolanya. Karena dia basis supporternya nggak kayak kita. Kita ini, masya Allah luar biasa nih. Basis supporternya tuh, bayangin ya. Fanbase-nya itu lihat dari Instagramnya aja, klub-klub di Indonesia followersnya itu jutaan.
Jutaan. Sekarang kalau misalkan kayak basis supporternya, misalkan salah satu supporter di Liga Indonesia, anggaplah dia punya member 100-200 ribu. Itu kan basis yang terdata, yang ter-KTA kan sama dia tuh. Itu kan kalau mau diindustrikan, kalau misalkan klub itu melek ke sana, itu jadi sebenarnya bisa jadi duit juga gitu pendapatan klub. Cuman ada permasalahan di situ yang itu nggak bisa berjalan sebenarnya. Apa yang lu lihat? Sebelum di masa Pak Erick Thohir deh. Oke. Sebenarnya sampai sekarang juga masih. Sebenarnya sampai sekarang pun masih belum berjalan gitu. Mungkin udah mulai ke arah sana ya. Mungkin mulai ke arah sana. Tapi yang gue lihat kayak gini. Apa? Ada perbaikan sekarang dari mulai jadwal. Yang biasanya kita berantakan jadwal kita selalu bentrok sama FIFA Matchday. Jadi liga main, timnas main, berantakan. Ya. Klub nggak mau ngasih pemainnya. Begitu klub nggak mau ngasih pemainnya, seakan-akan klub punya salah. Padahal enggak. Itu haknya si klub nggak mau memberikan pemain karena bukan di jadwalnya. Nah sekarang enggak, sekarang udah rapi. Jadwal FIFA, jadwal pertandingan liga itu udah nyusun. Ini progres yang bagus banget dari Pak Erick Thohir. Nah ketetapan jadwal yang tadi, nah dulu mungkin ini hambatan kita nggak bisa diindustrikan. Ini kita masuk ke industri ya. Nah orang nih ngebahas industri ini mungkin dari tahun 90-an dan ekspektasi pendukung-pendukung juga berharapnya sama kayak sekarang gitu. Progresnya ya segitu-gitu aja gitu. Iya. Nggak naik, bahkan nggak ada perbaikan sama sekali. Kecuali di zaman Erick Thohir mungkin ya, mungkin sedikit demi sedikit. Nah kalau gue bahas yang dulu, ketetapan jadwal itu yang bikin problem pertamanya karena si klub jadi nggak bisa sewa stadion dalam jangka panjang. Karena takutnya jadwal berubah. Oh. Kan kita kan sering kayak gini, Liga 2 tiba-tiba berhenti. Iya. Tiba-tiba Liga 1 nggak ada degradasi. Tiba-tiba diberhenti karena ada kontestasi politik misalkan, ada pemilu, nggak bisa. Jadwal berantakan banget nih. Ntar bentrok sama FIFA Matchday. Jadi berantakan. Nah, klub pun mau nyewa jangka panjang pasti takut. Takutnya udah gue sewa, tiba-tiba nggak bisa dipakai nih. Iya. Nah, mungkin ya kalau kita sewa per match mahal, tapi kalau kita sewa jangka panjang mungkin lebih murah. Karena kan jangka panjang. Dan si klub pun di sananya dia bisa bikin berbagai macam acara. Dia bisa bikin kayak store-nya masing-masing di stadion. Dia bisa bikin acara konser dia mungkin di stadion yang itu bisa menghasilkan pendapatan buat si klubnya itu sendiri. Nah, banyak hal sih sebenarnya yang menghambat itu. Terus makanya apa lagi? Yang mumpung gue masih ingat. Kayak misalkan di luar negeri kan ada tiket musiman. Oh, iya. Ya kan? Kita beli tiket satu musim. Langsung semusim setahun misalkan. Iya. Nah, gue kalau misalkan pasti jadwalnya, gue mau beli buat satu musim dengan harga pasti lebih murah karena kita belinya borongan kan. Oh, otomatis justru kalau dari segi bisnis cash flow-nya juga aman karena udah langsung bayar setahun. Mungkin kayak gitu. Karena banyak di Liga Indonesia, Liga 1, Liga 2 itu banyak yang nunggak gaji pemain. Karena cash flow-nya nggak beraturan nih. Tiba-tiba liga berhenti, harusnya ada pertandingan dia dapat income, nggak jadi, tiba-tiba ada aturan nggak boleh ada penonton, yang harusnya dia dapat miliaran duit di situ, ternyata nggak dapat duit di situ. Nah kalau ada duit musiman, tiket musiman maksud gue, dia bisa muterinnya enak, dia udah punya cash, dia bisa investasikan ke tempat lain, dia bisa dapat untung dari situ. Nah itu baru bisa jadi industri. Itu hal kecilnya. Tapi ke industri kejauhan, kita dari fasilitasnya aja dulu. Jauh banget. Gue bisa ngomong kayak gini, karena gue baru balik dari Qatar. Gue ngelihat langsung gitu. Apa sih emang bedanya sejomplang apa? Coba lu buktikan. Kan masa dibanding JIS yang... Ini gue minum dulu ya. Iya, ini karena bakal mencekam ini. Iya. Buatannya JIS. JIS buatannya Pak Anies Baswedan. Udah bagus, dirubah rumputnya malah lebih parah. Kalau rumput iya. Kalau rumput berarti lu lakuin. Gue nonton, gue ngeliat sendiri. Tapi anyway kan dulu bukan lu nyerang Erick Thohir ya? Dulu. Ya itu ada tujuan. Jangan dibahas sekarang dong, nanti dulu. Wah ini. Kok sekarang tiba-tiba lu bungkam gitu loh? Bukan bungkam. Gue sekarang nggak bungkam, justru gue sekarang mendukung. Ya gimana sih lu nyerang Pak Erick Thohir tapi ya sekarang itu, jadinya... Makanya gue nggak konsisten soal orang. Gimana? Ayo, fasilitas. Fasilitas dulu ya, nanti baru ke Pak Erick ya. Boleh. Baru Pak Erick kayaknya ada di suku. Ini kan tadi dibilangnya paling menyerang kan, gue harus mengklarifikasi. Oh, klarifikasi. Kalau di fasilitas ya, gue perbandingan Indonesia sama Qatar jauh sebenarnya kalau mau dibandingin. Gue nggak usah bandingin ya, gue cerita aja deh. Banget ya, parah banget. Enggak, gue cerita aja yang ada di sana. Ya, boleh. Biar nanti yang nonton siapapun ini dia ngebandingin sendiri. Biar Pak Erick juga dengar sebagai ketua PSSI kan ngelihat bahwa ternyata Pak, ini Pak yang langsung di Qatar begini Pak. Enggak, dia tahu. Oh, dia tahu. Dia pasti tahu sehebat apa, dia pernah jadi presiden Inter Milan, dia tahu fasilitas luar negeri. Cuman mungkin susah jalanin di sini kali. Butuh waktu panjang. Ini PSSI. Ini PR banyak banget. Lu berani ngomong begitu bener PR apa? Memang iya, banyak. Udah dibenahin naturalisasi udah satu banyak. Persatu. Saking banyaknya butuh waktu.
Ini kayak kurang suka sama Pak Erik kayaknya. Enggak, gue nanya doang. Oh iya. Jadi dia butuh waktu yang panjang. Dia butuh waktu yang panjang buat ngeberesin ini semua karena banyak banget yang harus diberesin. Coba gue mau denger Qatar gimana, terus gue bandingin. Oke. Gue bandingin. Gue pertama kali datang ke Qatar, gue ceritain nih supaya kalian bisa merasakan apa yang gue rasakan, kan tujuannya itu ya. Tapi sebelumnya udah sholat. Udah dong. Lu kan kalau di opening konten lu kan suka ngingetin penonton sholat. Sekarang gue diingetin sama dia. Masya Allah, santri-santri gue udah banyak sekarang. Santri bola. Jadi ustad deh. Santri Makanya bola. gue sekalian mau klarifikasi, banyak yang manggil Beb. Beb. Iya, karena lu Arab. Iya, karena gue Arab kan aslinya. Cuman gue bukan Habib. Gue selalu kalau misalkan di postingan Instagram, gue selalu, sekarang lu nggak akan ngelihat deh itu komenan-komenan Beb, karena gue filter. Emang kenapa kan? Karena gue bukan Habib, gue nggak mau dipanggil Habib. Harusnya. Kesannya kayak, Harusnya? ya Ilan aja nama gue. Oh iya. Beb, akhirannya ada orang-orang baru yang tahu gue, jadi ikutan manggil Beb. Gue nggak mau gitu, karena gue bukan ya enggak lah, lu misalkan lu dipanggil Beb padahal bukan Habib, mau nggak? Ya kan nggak mau juga kan. Nah itu gue nggak mau itu. Akhirnya gue bilangin satu-satu, gue ngomong di video, ternyata banyak orang baru manggil begitu lagi nggak beres-beres. Akhirnya sekarang di Instagram gue filter aja, jadi yang ngomong Beb nggak muncul. Akhirnya orang baru yang datang ke Instagram gue, dia nggak ada manggil. Nah sekarang gue udah terbebas dari kata-kata Beb. Orang bilang itu bukan Beb, itu Habibi maksudnya, sayangku. Masya Allah. Tapi lu juga banyak diserang juga ya netizen, kalau kita ngomongin netizen deh. Diserang. Ya bukan, maksudnya kayak ya lu kan komentar. Lu suka menyimpulkan yang enggak aja nih. Bukan kalau gue baca misalnya kayak lu ngomong aja, coba lu bisa nggak? Itu kan kadang kan suka kayak gitu-gitu netizen. Oh iya, itu kaum dari planet seberang tuh. Lo aja jadi pelatih, kali juara dunia, ya salam. Enggak, itu banyak. Lu juga pasti ngerasain itu kan? Iya. Banyak banget itu. Lanjut, fasilitas. Ini nggak nyampe. Iya, udah fasilitas. Ayo. Qatar. Coba Qatar. Makanya Dari jadi awal ya. Iya. Ya, coba. Pertama gue nyampe Qatar, rasanya gue sempat sedih. Gue sama istri gue. Gue bilang nih rasanya kayak umroh nih, tapi kita nggak umroh, kita malah ke Qatar nih. Karena orang pada pakai gamis wanginya kayak lagi umroh gitu. Gue rasanya aduh, kenapa jadi gue kesini bukan gue umroh sekalian ya? Kan dari segi biaya mungkin sama-sama aja kan. Iya. Itu hari pertama. Terus gue ngelihat dari fasilitas penunjang untuk nonton ya. Karena kan gue datang sehari sebelum pertandingan. Jadi hari keduanya itu gue masih kosong. Oke. Gue masih mempelajari peta di daerah sana. Hari ketiganya gue baru nonton. Waktu itu lawan Irak. Iya. Langsung ke nontonnya. Jadi awalnya gue pakai Uber di sana. Oke. Gue pakai Uber. Jarak dari gue heran ya. Kemanapun gue pergi itu jaraknya pasti 20 menit. Kemanapun gue pergi itu jaraknya semua 20 menit. Gitu Gue nggak ngerti kenapa itu. Jadi kayak gue ada di tengah-tengah, itu kayak stadion dibikin tuh dengan jarak yang semuanya tuh tersusun rapi gitu. Gue mau ke stadion ini 20 menit, gue ke stadionnya 20 menit. Dari titik yang sama ya, gue ke sini 20 menit. Semuanya 20 menit. Awalnya gue pakai Uber. Ternyata ada yang bilang, lu jangan pakai Uber bang, lu pakai metro aja. Karena metronya ajib di sini, dia bilang. Yaudah gue cobain, gue bilang. Akhirnya gue pakai metro, gue beli tiketnya. Dia kayak bentuk sama kayak di Indonesia lah, tap gitu biasa kan untuk bukanya kan. Harganya kaget gue. Harganya cuma 2 real sekali keberangkatan. Cuma 2 real. 2 real itu berarti enggak dong, 8.000. Kok 4.000? 4.400 ya? 4.200 kali 2 ya 8.000-an. 8.000-an, anggap 10.000 mahal-mahalnya. Anggap 10.000. Itu untuk sekali jalan. Jadi kalau misalkan kita transit di stasiun ini, kita mau keliling kemana-mana tuh ya tetap segitu. Sampai kita keluar. Oke. Kalau kita keluar, nah kita masuk lagi, itu bayar lagi 2 real lagi. Ketiga kalinya kita masih bayar 2 real. Tapi kalau keempat kalinya itu udah digratisin. Jadi nggak bayar-bayar terus nggak. Mungkin pemerintahan di sana mikir, lu berarti sangat butuh untuk perjalanan ini nih. Mungkin ada urgent atau segala macam yang membutuhkan lu untuk bolak-balik ke stasiun nih, digratisin sama dia. Jadi bukan dimahalin malah digratis. Jadi yang dimahalin yang mana? Di sini nih 6 real ini. Enggak tahu dulu. Lu bilang yang bukan dimahalin tuh Indonesia. Kalau ada demand tinggi penonton bola baru dimahalin. Biar kan bagus buat kata siapa itu? Tadi kan lu bilang bukan tuh yang mana? Ada gue ngomong malah rekamannya coba. Dia mau kemana-mana nih. Makanya jangan dipotong dulu. Iya. Dipotong aja sakit, apalagi dipotong-potong ente. Iya. Oke. Terus di mana gue tadi? Akhirnya iya. Jadi batas maksimalnya itu 6 real. Setelah itu lu gratis, lu nggak ada bayar-bayar apa-apa lagi. Enak. Dan yang bikin gue kaget, gue mau ke Altumama Stadium atau gue ke stadium apapun lah yang ada di sana. Dari gue masuk kebenaran hotel gue dekat sama metro itu. Gue cuma jarak jalan nggak nyampe 5 menit lah. Jadi pas keluarnya dari pintu stasiun itu, pintu si metro itu,
itu depan kita langsung pintu stadion. Langsung Pintu stadion. metro nih, Gila. set bawah kan? Iya. Set. Kita naik ke atas kan eskalator Iya. kan. Keluar, kebuka pintu dia tuh, langsung pintu stadion. Pakai Uber malah lebih ribet. Lu muter jauh banget, apalagi bawa mobil sendiri. Nggak ada orang bawa mobil di sana. Jadi semuanya pakai metro. mobil maksudnya gimana? Jarang orang kalau untuk ke tempat-tempat kayak gitu bawa mobil karena parkirannya ribet. Ah. Walaupun gratis ya, nggak bayar. Nggak ada parkiran yang bayar sana udah. Nggak ada parkiran yang Oh, bayar. dia tuh nggak ada pajak, Nggak dia tuh ada. nggak ada ini. Jangan nanyain tukang parkir, apa lagi? Parkirannya nggak bayar. nggak ada yang bayar sama sekali. Makanya tapi metronya ini sangat membantu. Jadi gue ke stasiun, bahkan lo bisa nonton 2 pertandingan yang jaraknya berdekatan gitu. Karena lo tibang pindah-pindah aja. Jadi lo dari sini lo mau nonton ini, lo tektok-tektokan segampang itu. Udah rapi itu infrastruktur ya. Rapi. Minum Minum dulu ya. Iya, minum ini dulu ya. agak-agak walaupun dingin tapi agak panas. Oh, ini. udah panas dia Karena mau dibandingin kan tadi sama Indonesia. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya di Qatar nggak ada tukang parkir. Nih gue catat ya, nggak ada tukang parkir, nggak ada parkirannya. Kalau di Indonesia lu mesti parkir 100.000. Kata siapa tuh? Tadi lu bilang ada rekamannya? Enggak, emang gue ngomong ya? Lu bilang di Apa di sebelah? belakang ngomong tadi? Enggak di Oh, sini. gua ngomong di sini ya? Motor 50.000, mobil 100.000. Ya bener, tapi itu fakta. Enggak apa-apa bener. Which is kan? Iya bener kan? Ya fakta itu. Ya maksudnya lo mau bandingin bahwa wah kok Indonesia dikasih bayaran Gue nggak ya? ngebandingin, gue nyeritain yang ada di Qatar. Oh iya. Ini bener panas nih, panas. Maksudnya, pokoknya gue akan memperjuangkan JIS. Oh, Iya lu kan jis gua banget ya? Ke Indonesia. Enggak, gue jis banget gue. Iya makanya kan gue memperjuangkan Gue justru mengawal dari ada konten gue pas jis belum dibangun loh. Gue ke sana gue ngeliat masih jadi tiang-tiang. Ada di bawah tapi jauh makanya banget gue masih lagi dia. mau coba sejauh ini Lu kalah jis sama gue lebih jis. Iya lebih. Kata gue. Iya oke. Oke terus nyambung nih Ayo. Qatar ternyata metro langsung stadion. Gila, ya. Masya Allah bagus banget itu. Dari situ menurut lo apa yang bisa membuat bukannya malah jadi traffic ya? Enggak, gue dari segi awam lah ya. Misalnya kayak langsung stadion bukannya penuh banget kan? Kadang kan antrian dibuat agak muter dikit, agak turunnya agak jauh, biar nggak langsung penuh traffic padat gitu loh. Kayak dia pintu yang kebukanya tuh banyak. Jadi gate-gate-nya itu dibagi banyak banget. Jadi lu mau masuk ke dalam stadion ini nih nggak dari satu pintu, lu dari beberapa pintu. Jadi terpecah. Dan baliknya pun, nah kalau baliknya agak jauh jalannya. Gue waktu itu sempat komplain, gue bikin vlog juga. Gue komplain JIS pulangnya tuh jauh banget, jalannya keliling jauh gitu. Ternyata di sana juga kayak gitu. Ada tujuannya itu supaya nggak ada penumpukan. Nah gue baru sekarang kaget juga, pinter juga gue bilang JIS nih. Dia bisa kepikiran sama kayak di luar gitu. Ternyata benar. Jadi kita diputar-putar. Orang yang jalannya pelan ya ketinggalan. Yang jalannya cepat bisa masuk duluan. Kan jadi kayak gitu kan. Akhirnya terurai semuanya tuh. Masuk metronya. Dan metronya juga keren. Dia ada apa namanya hampir setiap 3 menit datang si metronya. Jadi kita nggak ada apa, bener-bener nggak numpuk sama sekali. Bahkan yang gue bikin salut tuh ada family. Jadi satu gerbong itu buat family. Family itu lo sama istri aja udah dimasukin kategori family tuh. Jadi di gambarnya tuh jadi pelangnya di sana lucu juga sih. Pelang nyebrangnya tuh misalkan nggak boleh nyebrang pakai gamis juga itu apa? Oh, gamis kan gitu. Iya. Nah itu kayak gitu gambar orangnya tuh si suami istri abaya sama gamis gitu. Oke. Lucu emang. Nah gue eranya duduk di situ dan nyaman banget. Jadi yang duduk di situ yang cuma suami istri doang. Yang family. Kalau yang nggak family itu apa? Tetap enak juga. Gerbongnya? Gerbongnya sama juga kayak gitu. Sama juga. Bahkan ada yang goldnya itu kayak VVIP-nya itu mirip-mirip juga bangkunya. Sama. Jadi kayak kita di VIP sih naik apa metronya. Oke, nih bagus itu. Berbicara mengenai itu kan udah baliknya tuh. Tapi sebelum baliknya gue pengen tahu di dalam ya mengenai fasilitasnya. Stadionnya. Gila stadionnya. Coba JIS bukan before after salah lagi gue ngomong nih. Bandingin mulu. Enggak. JIS sama Qatar. Coba di JIS gimana dalamnya? Salah satu, misalnya lo mau bahas bangku, di sana juga bangku juga. Bandingin dong ini JIS sama Qatar. Iya kan kita cuma. Ayo JIS. Kalau JIS nggak kalah dari segi dalam stadionnya. Oke. Bagus banget. Bagus ya. Bagus banget. Cuman ngap aja. Dia apa namanya? Perputaran udaranya nggak bagus. Emang di sana bedanya ada AC gitu maksudnya di Qatar? Di Qatar AC. AC dalam. AC di Qatar. Jadi gini, JIS ini bagus, mewah, super mewah, semuanya internasional, bagus dari jarak nontonnya, dari bangkunya tersusun rapi, panas aja tapi. Mungkin yang nggak pernah ke sana bakal ngomong, ya lu namanya Jakarta panas, tapi bukan. Di GBK kan Jakarta juga, tapi nggak sepanas ini. Memang ini nggak ada angin yang lewat aja. Sirkulasinya. Karena dia kan si stadionnya kan ketutup tuh, sekelilingnya kan, jadi kayak nggak ada angin masuk. Nah, gue sebenarnya sekalian nih, mumpung takutnya ada yang dengar Jack Pro-nya, kalau saran dari gue sih kasih kipas yang gede dari atas tuh. Kan ada kipas yang bisa muter gede dari atas. Nah, itu puterin aja di beberapa tribun supaya anginnya muter di bawah. Itu kayaknya bakal adem deh. Karena ini
jarak atas ke bawahnya terlalu tinggi, di bawahnya nggak ada angin masuk, jadi nggak ada keluar, nggak ada masuk. Oh, gitu. Jadi ngap banget, nggak muter. sangat ngap. Bahkan itu dikomplain sama penonton di Piala Dunia U17. Itu supporter dari semua negara kan datang. Dia komplain urusan panasnya di sana. Keren. Dia wawancara kan beberapa, banyak videonya deh. Jangan kata gue cobain dulu makanya. Kalau udah nyobain lu pasti tahu tuh segerah apa. Nah maksud gue tujuan gue ngomong kayak gini supaya diperbaiki gitu. Karena gue kayaknya ke depan bakal menikmati sering di JIS gitu nonton bolanya. Oke, berarti siapa yang nantinya lu sasar? Berarti Pak Erick Thohir? Enggak Pak Erick Thohir. Siapa sih? Jack Pro-nya, pengelolanya kalau nggak salah Jack Pro-nya ya? Mungkin ya. Siapapun lah, gue nggak ada urusan sama orangnya. Yang pasti kan kita penikmat bola ya. Kita nonton bola kan pengen nikmat. Iya. Kenyamanan itu kan salah satu kenikmatan juga. Nah kalau kita nggak nikmat nonton udah. Masa nggak kepikir? Mereka punya tim konsultan juga kok. Pasti ada. Terus apa kira-kira menurut budget? Gue nggak ngerti. Nggak juga. Itu stadion mahal kok. Keren. Oke. Mungkin nggak ada yang ngomong kali. Urusan yang panas. Nah, gue kali ini ngomong pertama nih. Iya. Bisa jadi berubah tiba-tiba ada kipas. Gue tuh. Tapi jadi dia nonton mending tiba-tiba kalau ada kipas, tiba-tiba lu hilang. Wah, ini ngeri juga. Lah kan bener kan? Lu kan gak ada yang pernah ngomong. Gue aus setiap dia ngomong. Gak ada yang pernah ngomong. Tiba-tiba lu ngomong. Mungkin mereka berpikir. Enggak, orang bola kita itu dia pada negara kita ini negara yang bisa nerima masukan. Semua Iya masa gak kepikir sama enggak, dia pasti nerima semua positif lah. Ini negara demokrasi, masa nggak dengerin orang ngomong, nggak mungkin. Ente dia curang bawa undang-undang di sini, dia langsung jadi aman deh. Nggak, kali aja dengan di sini dikasih solusi, memberikan solusi. Amin. Untuk stadion JIS. Solusinya banyak nih. Gue juga sebenarnya datang ke sini pengen minta solusi juga di sini. Jangan sama gue. Nah, mudah-mudahan dikasih kipas sama dia. Kipas yang gede gitu atau kipas yang ada kayak di Dufan tuh kan ada apa? Ada air-air dikit lah. Mungkin. Oke, Qatar. AC. Balik lagi ke Qatar sih. Lah enggak kan gue lagi Qatar lagi coba siapa tuh masukannya kenapa nggak ngikutin itu gitu. Qatar kita duduk sesuai nomor dan itu berjalan. Jadi kita nggak, kalau kita masuk ke stadion di sini kita mesti hati-hati, buru-buru supaya kita dapat tempat yang enak. Oke. Iya nggak? Iya. Kalau nggak, sekarang kita nonton nih duduk nih di tempat yang enak. Terus kita pas mau gol, kita diri kan ke depan kan. Duduk udah ada orang tuh. Ini fakta. Oh, Indonesia begitu ya? Iya. Jadi kalau mau lu selebrasi karena nggak ada gol, nomor. Jadi kalau misalnya lu maju ke depan kaki tinggalin tapi di bangku. Gak bisa. Enggak, ini perumpamaan aja. Berani Ilan nih luar biasa ya. Enggak perumpamaan, ini kan buat kebaikan dong. Mengkritik luar biasa ya. Bukan mengkritik, ini buat kebaikan. Pasti supporter bola yang sama sukanya sama gue pasti setuju. Oh, di Qatar masa nggak begitu? Dia kan ada nomor. Jadi udah ada nomornya di tiketnya, ada nama kita. Jadi kalau misalkan sering kalinya kita datang tuh udah nggak ada orang di bangku itu, udah kosong. Pasti itu punya kita. Tapi kadang ada yang duduk sementara, takut-takut nih orang nggak datang, gue dudukin. Tapi kalau ada orang yang datang, kita tegur, geser langsung, nggak pakai debat, karena udah nomornya. Kita duduk nih, kita duduk di bangku kita. Gitu. Jadi kalaupun jadi terlalu banyak sih yang mesti gue ceritain di stadion aja. Justru kan ini kan masukan. Iya, ke mereka. Iya dong, kita katanya mau jadi tuan rumah yang bener nantinya ke depannya, jadi benar-benar membawa nama Indonesia lebih harum. Kalau nggak ada kayak gini-gini, jangan-jangan kayak point of view-nya mesti dari orang luar lah. Iya, kalau nggak udah asik nih, asik-asik aja nggak ada yang komplain, berarti nggak ada masalah dong. Iya kan, kalau gini kan gue butuh lu yang, ya setuju nggak teman-teman semuanya? Mungkin kan selama ini kan dia pengen bersuara, tapi takut hilang, kayak gitu-gitu kan. Maksud gue kan cuma lu yang jadi garda terdepan. Nggak, oke. Apalagi infrastruktur, kayak fasilitas nyaman banget, lightingnya untuk kecerahannya beda. Dia mungkin ada standar sendiri karena kan pakai VAR. Kalau pakai VAR itu lampu lighting di stadion itu beda, nggak bisa kita udah ada VAR. Nanti kan Februari ini. Iya. Erick Thohir lagi tuh, gila emang. Dahsyat memang. Dahsyat ya. Luar biasa emang. Keren banget. Oke, jadi dia lightingnya bagus banget dia untuk nonton tuh nikmat. Udah gitu nggak mungkin kegerahan loh, karena di kaki kita tuh ada AC yang nyembur. Di atas kepala kita dari ujung kan stadion gitu tuh, itu ada AC juga yang nyembur ke beberapa sudut gitu. Oke. Lo beres pertandingan babak ke-1 habis half time, lo keluar itu ada kantin di setiap gerbong pintu masuk lo. Kantin yang kantin resmi, bukan pedagang ini yang lepasan ya, ini yang dikelola. Counter gitu lah. Nah, itu dia maksud gua. Kalau misalkan kita punya ketetapan di Liga Indonesia
jadwal si klub bisa nyewa, dia bisa bikin kantin yang permanen di klub di stadion itu. Itu salah satu industri kan pemasukan gede juga itu. Iya. Semua orang jajan ke situ. Semua orang. Ada pop mie juga di situ. Dan orang Qatar, subhanallah, makannya pop mie. Makannya Pop mie makannya. Oh, sama kayak atlet kita. Atlet kita Indomie lebih banyak. Gua nggak tahu tuh siapa tuh. Yang mana? Ada yang lo posting. Akhirnya lo take out. Enggak ada. Lo take down. Kasihan anak baik. Ada. Ya kan yang pemain kita, yang striker, yang Gue tadi ngomong itu nama merek nggak apa-apa tuh. nggak apa-apa. Mie instan. Indomie. Iya, pokoknya mau Indomie mau mie instan. Gue jadi lapar gue. Iya kan, itu kan bagus kan pemainnya kan? Bagus. Indonesia tuh. Ini kantin, lagi bahas kantin tapi dia ke pemain. Oke, gue ceritain lagi. Beres ke kantin semua orang jajan ke situ dan nggak ada kekhawatiran balik lagi ke tempat kita karena pasti kosong. Bangkunya. Kalau mau ke kamar mandi jangan khawatir kegerahan karena adem banget. AC juga. Ada AC, iya. Kamar mandi AC juga. Dan lantainya, gue bikin vlognya juga sih. Nanti kalau ada yang iseng-iseng lagi bosen ngapain, tonton. Jadi lu bisa ngerasakan gitu. Itu dia kayak di mall. Lu masuk ke stadion tuh kayak masuk ke mall gitu. Orang mungkin pada komen lebay lo apa segala macam, tapi lu nggak tahu tuh semegah itu. Dan gue nggak yakin di negara lain mungkin sehebat ini karena ini stadion baru dibikin dengan teknologi terbaru. Ini kan stadion baru dibikin buat Piala Dunia kemarin. Nah, kan sebelumnya katanya transportasinya, bisnya apa segala macamnya kan masih kayak ada gurun-gurun apa segala macam gitu ya. Artinya kan memang Qatar seniat itu apa gimana ya? Nah itu makanya duitnya gede banget soalnya banyak banget itu negara ya. Indonesia juga banyak duitnya. Iya. Indonesia banyak juga duitnya. Nah maksud gue dia ingin apa namanya kan sekarang negara Arab ini kan kayak lagi berlomba-lomba untuk datengin turis kan. Iya. Ada macam-macam caranya kan. Kayak Saudi dia bikin klub-klubnya ada datang Ronaldo, datang ini, datang itu. Itu kan jadi naik namanya kan. Qatar pun mungkin dengan cara bola. Indonesia juga sebenarnya bisa. Sekarang kita mau apa yang kita mau jual supaya orang mengetahui apa namanya negara kita. Bola tuh cara paling ampuh sebenarnya. Buat ya tapi kan dari segi fasilitasnya belum memadai. Itu dia justru kan investasinya memang gede banget. Memang gede banget investasi. Gue kemarin undang coach Justin. Dia bilang katanya banyak lah mafia yang bermain sebenarnya pengen aja industri ini bisa maju, tapi sebenarnya susah lah gara-gara banyak pihak-pihak terkait. Menurut pandangan lu gimana? Bisa jadi karena dia orang ngerti lah. Dia senior banget kan, Coach Justin kan. Mungkin gue masih main-main gundu dia udah ngomongin bola kali. Dia. Nah berarti nggak akan pernah bisa dong? Kalau selama harusnya bisa. Kan Pak Erik sekarang lagi bersih-bersih. Kan kemarin ditangkap. Ya ada sekitar 3 orang apa yang pengaturan skor. Tangkap rompi oren semuanya. Waduh. Gini. Keren punya tuh. Bagus. Kita punya Pak Ketua tuh ya. Bagus. Oke. Nah ini upaya ini berarti akan ada target nanti Indonesia bisa menjadi ya tuan rumah yang sesungguhnya lah ya. Dengan gue nggak berkompeten deh buat komentar situ. Gue penonton. Tapi harapan ada. Nggak ada nggak mungkin lah. Nggak ada nggak mungkin. Bisa kok Indonesia. Oke, Qatar 8 stadion. Berarti di Indonesia menurut lu seperti apa? Apakah lebih banyak lagi gitu? Semuanya berarti harus diratain ya dengan. Cuman bedanya gini, kalau anggaplah nanti Piala Dunia kan di Amerika kan di Amerika itu kan negara besar kayak Indonesia lah. Piala Dunia U17 aja ada yang di Jakarta, ada yang di Solo, ada yang di ini, ada yang di itu kan. Terlalu besar kan, jadi nggak semua orang berkumpul. Kalau Qatar kan kecil. Iya. Qatar populasinya cek aja berapa, kecil banget. Ya Allah itu lu mungkin 4 jam aja lu bisa kelilingin seluruh Qatar tuh dan isi stadion bola semua. Jadi kalau lu jalan-jalan tuh ke kiri lu stadion bola, lu ngeliat ke kanan stadion bola. Itu negara di gedung-gedungnya tuh brandingan bola. Jadi kita tahu itu negara kayaknya dia pakai banget bola buat apa namanya target 2030-nya negara-negara Arab ya. Kayaknya dia lewat jalur bola. Iya. Nah, mungkin kalau Dubai ini dia mungkin lewat apa tuh? Gemerlap apanya lah mungkin ya. Nah, kalau Qatar kayaknya lewat bola. Nah, lu kalau misalkan mau ke negara yang mewah tapi Islami ya Qatar. Karena hampir mirip-mirip sama Dubai juga, mewah juga gedung-gedungnya apa segala macam, tapi dia Islami banget. Islami banget negaranya. Nah, jadi kalau Indonesia, kita balik lagi ke Indonesia ya. Kira-kira misalnya plak-ketiplak lah, nyontek lah. Dengan polanya Qatar. Gue nggak tahu. Tadi kan katanya kan Islami banget. Artinya di sini juga populasinya banyak mayoritas Muslim. Itu udah oke lah, ya kan? Nah berarti yang harus dibenahin tuh dari sisi apanya nih? Kulturisasinya atau contoh misalnya gini. Gue ngelihat dari sekarang nih di Indonesia, dibilangnya pemersatu bangsa, tapi nyatanya juga di dalam tuh banyak yang sikut-sikutan dari segi penonton dan seterusnya. Nah ini kan budayanya berarti kalau dengan polanya dengan budaya kita yang sekarang berat dong ya.
Gak budaya sih sebenarnya. Masuknya apa ya? Aturan aja. Kalau aturannya ditegakin, sekarang apa Hukuman. Dulu itu supporter bola itu naik-naik di atas bis. Setiap beberapa pasti lu pernah lihat lah. Tahu. Sekarang nggak ada. Karena aturannya tegakin, nggak boleh nonton bola naik di atas bis. Nurut. Kalau yang di sana, yang lu ceritain dong, yang supporter dikasih tempat, itu katanya keren banget ya. Supporter Dikasih tempat buat di Qatar. Selebrasi apa segala macam. Ya itu sebenarnya bukan dikasih tempat sih, memang orang kumpulnya. Jadi kayak kalau Jakarta apa ya, yang tempat orang kayak kota tuanya mungkin ya. Sebenarnya bukan apa ya, yang kayak kalau di kita alun-alunnya lah. Jadi tempat semua orang dari berbagai belahan negara tuh ngumpul ke sana untuk melakukan selebrasi. Misalkan Irak menang, pada datang ke situ supporternya nyanyi-nyanyi di situ. Nah ini nih video yang terakhir gue tuh, yang satu kota heboh itu. Nah itu tempatnya di situ. Indonesia gimana di sana? Wih, gila Indonesia. Lu nangis, merinding lu ngeliat orang-orang Indonesia. Lu kan kita kalau ketemu orang Indonesia di negara lain, itu kan berasa kayak saudara ya. Iya. Ini ngumpul bareng nyanyi lagu Indonesia Pusaka, nyanyi Indonesia Raya 17 Agustus. Lu wah gila. Gitu. Supporternya Palestina gimana di sana? Ada supporter Palestina. Ini juga di video ini ada. Jadi nggak tahu ya kenapa. Kayak ada kedekatan tersendiri buat orang Palestina sama Indonesia. Jadi begitu dia ngeliat, kan banyak ya. Jadi supporter Saudi di titik yang ini di satu daerah, tapi yang Irak di sini, yang ini di sini, banyak nih supporter Indonesia di sini. Nah itu entah kenapa si orang Palestina ini dia datangnya ke kita gitu. Dia ikut nyanyi-nyanyi walaupun dia nggak tahu lagunya, tapi dia ikut loncat-loncat, dia euforianya, euforianya. Sampai terakhir di video ini juga ada dia apa namanya Palestina, dia ikut orang Indonesia nyanyi. Dia nyanyi bareng di situ. Jadi kayak collab aja supporter Indonesia, supporter Palestina. Ngeblend banget. Supporter Palestina berarti dia nggak ke negara lain juga? Khusus ke Indonesia? Kayaknya nggak, gue nggak ngeliat deh. Ya? Nggak ngeliat gue. Dia ke negara lain. Tapi ke Indonesia dia datang. Aduh, keren banget deh. Udah, gue ini. Ini itu banyak orang Arab tuh kan. Banyak Arab tuh. Oh ini. Ini stadion apa? Tan? Ini apa ya namanya dulu? Ini stadion yang kecil nih. Ya, jadi setiap yang menang pasti selalu ke tempat yang itu ya. Itu difasilitasi sama negara berarti ya, sama Qatar ya. Kayaknya sih biar lebih rapi. Di pinggir-pinggirnya ada orang-orang apa yang orang-orang daerah situ yang pada ngopi-ngopi apa asik aja semua. Oh ini ya. Nah ini Saudi kayaknya nih yang kanan nih. Saudi maksudnya supporter orang Saudi. Saudi kayaknya. Itu kan ijo-ijo bukan sih? Dia ikutan. Itu banyak ke belakang-belakang tuh orang Arab semua. Dia pada asik begitu. Indonesia emang selalu ya. Ya tuh. Ini bukan orang keren. Coba diindustriin. Iya. Wah, top. Ini kalau antusiasmenya begini nih. Gak ada ngalahin. Supporter Indonesia tuh banget ya. Nomor 1 supporter Indonesia. Nah, kalau lu ngeliatin Indonesia tuh nomor 1, ya kan fanatik sekali, support sekali gitu ya. Harusnya bisa dong ya, kalau di ranah ke bisnisnya gitu ya. Bisa. Iya, bisa lah, kenapa nggak bisa? Harusnya dia bisa. rela loh ini berangkat dengan sendirinya. Tapi sebagian besar memang ini yang kerja di sana ya. Ini orang-orang TKI. Cuman TKI-nya TKI yang kan di sana kan pabrik gas itu kan gede banget, penghasilan negara dia kan dari gas tuh. Nah banyak orang kita yang pada kerja di situ. Yang di hotel, yang apa gitu. Banyak banget. Oke, cuma ya mungkin yang berangkat dari sini salah satunya kalau konten kreator YouTuber lu dong. Gue gak tahu ya, gak ngeliat yang lain. Kayaknya gue ya. Karena gue ada grupnya kan sama inian tuh. Kayaknya gak ada yang berangkat sih. Kayaknya gak ada yang berangkat. Nasionalisme berarti lu harus jangan dipertanyakan. Gini. Jangan dipertanyakan. Nasionalisme lu jangan dipertanyakan ya. Enggak dong. Gile. Banyak yang kayak gue. Indonesia melihat lo Ilan lo. Apaan? Lah iya bener dong. Itu hal kecil yang cuma bisa gue lakukan. Kecil dong itu dibanding supporter yang lain. Orang banyak yang berangkat. Mata dunia kalau lu posting di channel lo, berarti kan harusnya kan Indonesia bangga bahwa ya, lu mau berangkatin kosnya udah berapa, tapi lu rela pakai kos lu sendiri. Lu gak minta reimburse kan kayak Pak Erik kan? Gak ada. kata Pak Erik, ngapain juga lu jalan gitu. Gak ada. Ini hal kecil aja yang bisa gue lakukan kok untuk support timnas. Hal kecil aja. Banyak yang lebih parah dari gue. Nah, ini kan kemarin kan tanding tuh. Tadi udah tanding ya? Indonesia Jepang. Belum, besok. Ini kan kita hari apa nih? Iya, pokoknya tayangnya ini kan pasti kan kita ngeliatnya itu. Kita tipis-tipis deh mengenai supporter euforia dan lain sebagainya. Menurut lo seperti apa? Ini sembari kita bahas kalian. Dari segi apa nih? Ya, monggo lo mau mulai dari segi pemain, dari segi kalau euforia penontonnya dulu euforia penonton. Nah, penontonnya ini Indonesia Jepang nih. Ya Indonesia Jepang. Okay. Kayaknya sih karena ada harapan. Kayaknya bakal rame. Karena pertandingan pertama lawan Irak nggak serame itu supporter kita. Pas lagi lawan Vietnam full banget. Itu yang datang kalau nggak salah 7.000 orang.
di stadion itu tuh kayaknya 5.000 sih orang kita semua tuh. Waduh. Rasanya kayak di negara sendiri itu. Ada videonya gue. Itu bendera Indonesia di mana-mana, kita nyanyi bareng. Nah, lawan Jepang ini akan banyak tapi nggak akan kelihatan full karena stadionnya kan gede. Taunya kalau nggak salah mainnya di Altumama nih, kapasitasnya gede 40 ribuan. Nggak, ya, taunya kita bakal banyak. Ya karena ini ada harapan gitu. Karena ini ada harapan. Kalau kita menang, ini orang yang nonton itu jadi saksi sejarah kita ngalahin Jepang misalkan. Kalau menang. Aduh, berat ya Jepang nih. Berat memang, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Memang kalau gue ngomong kayak gini nggak ada nggak mungkin. Lo aja yang main. Tapi bisa jadi. Coba deh, lu bisa kasih tahu nggak gimana strukturnya, misalnya kalau kita kemungkinannya gimana, kita lolos grup apa enggak? Sebenarnya sebelum kita main, anggap kita nggak main nih lawan Jepang, belum main ya. Kita masih bisa berharap dari 2 pertandingan selain itu. Kita kalau nggak salah ada Palestina Hong Kong sama Suriah lawan India. Kalau nggak salah ya, gue takut ketukar-tukar. Ini kalau nggak salah kayak gitu polanya. Kalau 2-2 ini seri, kita tuh pasti lolos. Jadi 3 terbaik. Peringkat 3 terbaik. Kita pasti lolos grup. Jadi ngarepin nih 2 negara ini seri nih. Pertandingannya 2-2 match seri. Biarpun kita kalah dari Jepang. Oh, level kalah aja kalau 2 negara itu. Kalau 2 negara seri, kita jadi 3 terbaik. Kita bisa ada kemungkinan kita bisa lolos. Satu grup kan berarti kan Indonesia, Vietnam, Irak, Jepang. Iya. Kalah aja sama Jepang aja udah bisa. Ada kemungkinan kalau grup lainnya itu seri. Banyak yang protes. Alah lu katanya berharap dari negara lain lo. Masa lu berharap lolos dari negara lain? Gue baca gitu. Gue tadinya mau post, cuman gue udah capek ngadepin orang-orang yang komen kayak gini. Gue bilang, lu ngaca dulu. Lu kan bukan Brazil. Lu kan bukan Spanyol, lu bukan Argentina nih. Lu masuk ke Piala Asia aja, itu udah prestasi yang luar biasa. Terakhir kita masuk kapan tahu? Dengan kita masuk ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi bukan tuan rumah, itu sesuatu yang istimewa. Apalagi kita bisa menang di situ lawan Vietnam, walaupun kita kalah lawan Irak, memang level kita jauh. Kita adalah tim dengan ranking FIFA terendah pertama di grup, terendah kedua di Piala Asia. Kita peringkat, ada Hong Kong, ada kita nih. Kita kedua, terendah ranking FIFA-nya. Sekarang udah agak naik, memang cuman kita masih terendah. Dan kita menjadi timnas yang pemainnya termuda di Piala Asia. Bayangin. Oh, dengan rata-rata kalau dikumpulin tuh kita termuda ya. Ini anak umur 20 tahunan semua. Anak umur 20 tahun. Yang umur 31 Jordi Amat doang. Sisanya 26, 25, 23, 22. Hoki Caraka berapa umurnya? Belasan. Ini pemain-pemain muda. Ya? Berapa? 18 tahun. Bayangin. Kita kalau misalkan ditambah 5 tahun ke depan, ini usia emas semua nih. Nangis bisa-bisa kita bikin Irak nanti. Amin. Insya Allah. Kan yang penting optimis dulu. Nasionalismenya luar biasa nih. Iya dong. Sekarang dengan kita ngelihat, masuk gua, sadar dulu. Lu jangan berharap yang ketinggian sama timnas. Ini kita Indonesia nih yang baru mau berprogres, yang kita lagi berproses. Kalau kita di timnas Argentina, kita kalah lawan Irak, lu ngomel boleh. Tapi kalau kita kalah 2-1 lawan Jepang aja, itu jago gila. Gila. Iya dong. Ada sejarahnya tuh. Jerman jungkir balik sama dia. Kalau kita bisa kalah tipis, apalagi kita bisa nahan imbang. Wow. Gila, datang ke rumah Pak Erik. Terima kasih gitu. Kalau bisa ya. Kalau bisa. Berarti dari mulai hal yang kecil aja harus diperhatikan. Dari mulai nutrisi, asupannya. Lah iya bener kan? Maksudnya kan pemain-pemainnya juga harusnya bener-bener dari pola latihan, nutrisinya, mungkin makan makanannya udah mulai teratur, jangan jorok-jorok. Diatur memang Iya kan? Jangan jorok-jorok. Misalnya lagi nggak main, lu jangan makan sembarangan. Indomie. Yang nggak tahu lah kan pilihan dia. Mungkin ada. Menurut lo gimana tuh lo jangan, makan boleh. instan? Mungkin kalau di hari biasa, mungkin ya ada toleransi lah. Tapi kalau misalkan lu lagi TC, lagi mau ada turnamen besar, ya jangan, jaga kondisi dong. Karena lu main untuk negara. Kita nih penonton, bagian dari negara. Kalau lu ngerusak, ya lu berarti ngerusak. Kan kesana dong arahnya. Bener gak? Iya dong. Jadi main yang benar supaya dia kan main bukan buat dirinya juga, dia main buat negara gitu. Kita salah satu warga di negara ini. Berarti dipastikan kalau misalkan dia mainnya kurang, berarti ada yang salah sama mungkin pola latihan, nutrisi yang diasup. Bisa jadi juga memang kualitasnya aja. Bisa jadi memang kualitasnya aja mentok di situ. Coba lo jagoin siapa kira-kira? Dari kira-kira yang menjadi harapan nih buat Indonesia dari orang-orangnya. Yang sekarang apa yang akan datang nih? Banyak soalnya. Yang Jepang dulu deh. Jepang. Apa nih maksudnya ini? Pemain-pemainnya. Pemain-pemainnya kayak Shane Patinama ada di kiri. Dia semenjak datang belum main di timnas. Dia ini orang bagus banget, pemain diaspora keturunan Indonesia. Yang sekarang ngebela Indonesia. Terus ada
Jadi gue gimana? Apa, Gue lu mau jelasin dari mesti sisi- ngatur kalimat yang pas. Nggak apa-apa, supaya lu tidak- mesti jelasin aja. Mau dari mulai naturalisasi boleh. Iya, naturalisasi. Gue Iya. sangat amat pro dengan naturalisasi gue. Sangat amat pro. Tanpa lu nggak- mendiskreditkan pemain-pemain lokal ya. Lu bakal rame lu ngomong kayak gitu loh. Soalnya Enggak, kan banyak orang- yang setuju kok. Banyak yang setuju? Banyak yang setuju. Karena harapan. Kita jadi kayak punya harapan baru dengan sepak bola dengan datangnya orang-orang ini. Ini orang-orang Indonesia. Sekarang contoh, ente misalkan nih nikah sama orang Jerman, misalkan. Iya. Tiba-tiba punya anak. Mau main buat timnas, boleh nggak? Ya boleh lah. Ya, ini Ini kayak orang gitu. Indonesia. Ini kayak gitu juga sama. Cuma kan menjadi polemik juga bahwa kan ya kasih porsi dong ke kita-kita yang betul-betul dari Yang jago aja dulu. Kalau misalkan jago, ini orang yang jauh-jauh nggak bakal diambil, yang deket-deket. Berarti alasannya kita naturalisasi dan lain sebagainya itu gara-gara mungkin Kualitas. kurangnya pemain jago. Terbukti memang progresnya bagus. Berubah. Nanti kita lihat di kolom komentar deh. Kita lihat seberapa orang setuju atau nggak setuju dengan naturalisasi. Nanti kita bikin polling kecil-kecilan aja. Tapi memang kurangnya pemain-pemain yang berkualitas ya. Bukan kurang pemain berkualitas, kurang pemain Indonesia. Indonesia tuh rakyatnya banyak ratusan juta, tapi pemain bolanya nggak banyak. Di Belanda mungkin datanya gue nggak pasti ya. Rakyatnya nggak banyak, tapi pemain bolanya tuh mungkin setengahnya. Jadi pilihannya banyak. Kalau ada yang satu ngaco main, besok selesai udah. Di Brazil main sekali 2 kali jelek ganti karena banyak stoknya. Di kita nggak ada, stoknya itu aja. Oke. Dan Karena aturannya sama nggak? Kalaupun misalkan stoknya ada, aturannya kalau lu nggak bagus cut. Ya, Belum segitunya. Itu tergantung pelatih. Sekarang pelatih kalau punya opsi yang lain pasti milih yang lain lah. Oh, karena nggak ada aja. Karena nggak ada lagi. Siapa sekarang? Contoh bek kiri ada Pratama Arhan. Siapa selain dia di Indonesia? Mungkin ada 3 selain dia, tapi nggak sebanyak itu. Coba di Brazil ada 20 mungkin bek kiri. Jadi opsinya banyak gitu. Nah, solusinya apa? Solusi tercepat memang, tapi memang ini nggak jadi solusi akhir. Karena naturalisasi ini, walaupun dia punya hak yang sama karena dia berdarah Indonesia, dia datang, tapi di lain sisi, jangan cuma ini jangka pendek doang nih. Pemain jadi datang, main, bagus. Tapi kita mesti munculin pemain-pemain baru di akademinya. Dari usia-usia umur 5, 6, 9, 12 tahun tuh mesti ada dulu tuh. Nah kita nih sayangnya, mungkin PR terlalu banyak jadi belum keurus yang ini. Itu liganya nggak ada di usia-usia kecil gitu tuh. 16 ya. Iya. Kalau misalkan usia di itu ada liganya, dia bakal matang banget. Di Eropa kan rata-rata memang makanya ada tim scouting ya. Ada. Buat nyari orang yang 15, 14, 16 gitu kan. Iya. U16 ya dan seterusnya. Itu kan pasti udah benar-benar dibibit dari betul-betul muda ya. Wah, dibentuk banget itu. Bahkan dia ada satu sekolahan yang sekolah bola, ada sekolah formalnya juga. Tapi lu boarding di situ. Tapi lu latihan bola setelah belajar. Itu tuh baru kalau dilihat dari segala lini. Tadi Ada di kita juga. Lu bilang, Di cuma kita juga mungkin ada, belum cuman nggak terfokuskan aja ya. Iya. Mungkin akan. Insya Allah doain aja. Mungkin dengan ngomong di sini dapat solusi. Dia bikin langsung Liga Usia Dini. Yang perempuan juga sekalian gue mumpung ada kesempatan, gue ini kayak menyalurkan. Oh, jadi gue gini, nggak apa-apa. gue cerita sedikit ya. Jadi gue nih kalau gue bikin video, gue dari komentar orang komentar banyak, gue simpulkan, gue sampaikan. Polanya kayak gitu. Misalkan setelah pertandingan gue tanya, gimana analisa kalian tentang pertandingan ini? Banyak orang komen kan, pada pinter-pinter, kadang lebih pinter dari pelatih pada komentar-komentarnya. Gue simpulkan, gue sampaikan supaya suaranya tersampaikan. Nah ini anak gue kan SSB kan, dua-duanya anak gue ada dua-duanya SSB. Itu banyak pemain-pemain perempuan juga di situ yang anak-anak. Bahkan itu saking sedihnya gue ngeliat, bukan latihan ya, turnamennya itu perempuan ikut main sama laki-laki bareng. Karena nggak ada yang perempuannya. Digabung. Oh, kenapa nggak dipisah-pisah begitu? Dan bagus banget lagi ini perempuan. Biar lebih fokus gitu dipisah. Harusnya, cuma nggak ada liganya. Oh, itu. Jangankan liga di usia dini ya, liga usia yang senior aja nggak ada. Itu yang bikin kesian gue ngeliatnya. Masa harus sampai digabung sama laki-laki sih? Kan ada turnamennya tapi event. Misalkan cuma event selesai sekian bulan udah, bukan liga yang berkelanjutan setiap minggu main gitu. Nah, gue mau menyampaikan karena banyak keluhan dari ibu-ibu SSB, bapak-bapak SSB yang minta gue kalau ada kesempatan ngomong gitu. Nah, gue sekalian mau nyampein, tolong bikin yang buat putrinya, kesian banget. Jago, bagus-bagus banget. Bagus-bagus banget. Akhirnya dari mulai dini aja digabungin begitu udah nggak fokus ya secara ya nggak bisa lah cowok sama cewek digabungin udah nggak nyambung. Iya, udah nggak nyambungin dari segi makanya banyak banget PR-nya. Jadi jangan berharap Pak Erik itu bisa nyelesain semuanya dalam waktu kilat. Banyak banget PR-nya, sangat banyak. Timnya kali ya, mungkin ya, tim dari para pejabat-pejabat yang di atasan apa segala macamnya juga. Dia juga ngurusin, gue yakin dia ngurusin juga. Cuman banyak yang diurusin.
keuntungannya luar biasa berarti kalau industri ini benar-benar maju. Kalau jalan, waduh, dengan jumlah populasi sebanyak ini, jadi itu barang harusnya. Jadi itu. Iya, itu kendalanya. Di luar negeri aja kok dia bisa. Sekarang dari jual beli pemain aja kan di Indonesia belum ada kan jual beli pemain. Di luar negeri kan udah ada kan. Itu bisa menghasilkan duit yang gede banget. Iya, angka-angkanya kan itu kan luar biasa tuh. Nah, kalau kita balik lagi bentar ke Qatar nih. Artinya Qatar kan industrinya kan gue nggak tahu deh. Dia jor-joran gitu, mindsetnya revenue nggak tuh kan. Nggak dapat untung kan. Kayaknya nggak dapat untung. Susah juga ya. Maksud gue gini. Nggak tahu tujuannya kemana dia. Nih, gue dari sudut pandang pembisnisnya dulu deh. Jor-joran iya. Wah ya exposure-nya keren banget. Wah, awareness-nya begini apa segala macamnya. Tapi kalau nggak untung juga industri juga buntung lah. Nah, gue nggak tahu nih. Jangan-jangan mungkin Indonesia pengen ngabisin nih dari anggaran-anggaran yang ada. Oke, kita gas, bam. Untung harusnya. Kalau ngambil untung kan, gue nggak tahu, nggak ngelihat Qatar kayak ngambil untungnya. Ini mau biasa aja. Tiket masuknya murah banget. Ada yang 20 real, ada yang 40, ada yang 80. 20 real berapa? 80 ribu. 80 ribu. Di sini friendly match U23 berapa? 200 ribu. Yang kategori paling murahnya. VIP 350 Padahal kursnya ribu. lebih tinggian dia ya dibanding kita ya. Rupiah sama real. Udah mah U23 friendly match. Mahal. Ada komen lagi. Jangan nonton bang. Gue tetap nonton gue. Jangankan di GBK. Gue ke Qatarnya gue nonton kok. Tetap gue nonton. Cuman kan gue mahal. Objektif aja. Mahal. Dari sudut pandang lo kenapa bisa begitu? Karena ngejar biar untung. Biar profit, surplus. Mungkin ya, karena banyak yang harus dibiayain. Sekarang kayak kita nih, kayak gue ngomong kan, mustinya pasti diketawain sama orang PSSI. Mesti bikin dong liga usia dini apa ya. Dia pada ketawa nih, duitnya dari mana? Lo komplain gue naikin harga tiket, kan pasti ke arahnya ke situ kan. Ya iya lagi. Iya lagi. Iya kan, makanya repot. Jadi gue ngoceh, dia pada ketawa. Sekarang gue ngomong gini, ngerti kata gitu. Ya. Ini bagus nih, asik nih. Iya kan? Ya kayak gitu kurang lebih. Iya bener dong, berarti dong niatnya dia buat mahalin harga tiket. Bener, cuman kan lihat kemampuan kita dulu. Emang orang mau dukung, cuman kemampuannya ada nggak? Yang nonton siapa sih? Dia nyari duit setengah mati, terus ngeluarin duit buat nonton yang kayak gitu. Kalau terhibur, kalau nggak terhibur ngomel, nanti dia ngamuk-ngamuk disalahin lagi. Penontonnya rusuh. Ya lu main dulu yang bener. Jadi tentram, happy. Kan orang datang happy nggak bakal ngamuk dong. Penonton rusuh. Coba untuk memperbaiki industri ini, lu bisa kasih takaran nggak? Kayak contoh misalnya dari mulai hukumannya aja udah beda nih, Dad. Misalnya gitu di Indonesia, mau di Qatar, mau di Eropa, gitu ya. Maksud gua, ini coba deh, lu apa yang lu lihat dari belakangan ini? Kan kalau luar negeri kan misalkan lu rusuh, lu lompat ke lapangan, dia kan ada face detector tuh. Nggak bisa masuk lagi, udah selesai lo. Lu nggak bisa masuk stadion udah, kan di kita nggak ada kan. Oh iya, yang diubur-ubur itu tuh? Iya kan. Itu nggak bisa masuk lagi? Mungkin ada 5 tahun, 3 tahun hukumannya beda-beda tuh. Tingkat kebahayaannya mungkin. Itu nggak bakal bisa masuk stadion lagi tuh. Muka lu diterekam tuh. Kan dia nggak boleh pakai, disuruh buka kan mau masuk ke dalam. Kayak kita ke airport gimana sih? Iya. Nggak boleh tertutup muka kan. Nah dia kayak gitu, ada face detector, kedetek, keluar. Kita kan nggak bisa, mirip-mirip lagi orang kita muka. Gimana? Akhirnya keliru ntar alatnya. Alat keliru. Nah kita nggak tahu tuh hukumannya. Kalau gue ya, hal yang paling membuat gue jera adalah nggak boleh nonton. Itu gue jera banget. Dan itu nggak berlaku di sini. Kalau misalkan gue tiap minggu nonton bola. Kalau misalkan gue nggak boleh nonton bola ke stadion, hari ini pertandingan tanpa penonton. Waduh, itu kiamat tuh buat gue tuh. Karena happy-nya gue di situ. Itu gue kiamat bakalan tuh. Nah, mungkin itu efek yang paling jera tuh. Kalau ada rusuh, selesai, jangan ada yang nonton. Oh iya. Klubnya juga kena jera, nggak ada pemasukan dari tiket. Penontonnya juga nangis, nggak bisa nonton, support tim kesayangannya. Ini kayaknya akan jera. Nah, yang sekarang terjadi kayaknya belum sebegitunya. Dendanya juga masih kecil, terus tiba-tiba masih boleh nonton lagi. Dibatasin lah, cuman sekian tribun yang nggak boleh nonton. Itu nggak bakal efek jera. Jadi jangan teriak-teriak suruh kita rapi. Kalau lu ngasih hukumannya juga nggak tegas. Asik, keren. Ini kan fakta. Iya, jangan teriak-teriak rapi dong nih penontonnya. Nggak bisa, dong. kita diatur. Kan tadi gue bilang, dulu pada naik di atas bis, dibilang nggak boleh di atas bis, selesai turun semua. Segampang itu ngatur kita. Daripada nggak nonton tim kesayangan ya. Bayangin kita nih kalau udah cinta sama klub, apapun bisa kita lakukan. Kalau udah cinta bener aja udah. Lah harusnya berarti bagus dong. Kenapa nggak dilakuin? Nah, gue gak tahu deh tuh. Jangan nanya sama gue kan penonton. Tanya sama yang bikin aturan. Harusnya aturan itu tegak. Gue objektif. Kalau misalkan gue salah ya tindak gitu. Yang lain juga. Ini gampang, ini supporter cinta. Kalau udah dasarnya cinta bener aja udah. Disuruh ngapain juga mau aja. Bener nggak? Iya. Nah lo sama sama istri misalkan nih. Kalau cinta kan bener aja. Lu suka berantem gak sama istri lo?
Ya, berantem mah pasti ada. Nah, berarti diragukan tuh cintanya tuh. Orang kalau dicinta bener aja kan. Buta dong, cinta buta dong. Kan berantem itu kan ada chemistry itu sendiri. Iya, kalau keseringan berarti kan diragukan. Lu kalau Ini kenapa jadi bahas suami istri? Ya, contoh. Ini contoh aja. Jadi orang dianalogikan bisa mungkin ada yang yang menyimpulkannya dari sini ngerti, dari sini enggak gitu. Ya mungkin kayak gitu. Kalau supporter cinta sama timnya, dia tuh kecintaan itu adalah bentuknya ngejaga. Nggak mau timnya kena hukuman. Itu pasti tuh. Kalau misalkan dia diakibatkan timnya kena hukuman, dia diserang sama yang lain, sama teman-temannya. Misalkan nyalain flare, kan nggak boleh kan? Iya. Ada nyalain flare, lihat di stadion, disalahin sama satu stadion, dibilang kampungan. Kan aturannya nggak boleh. Dengan menyalain flare kena 50 juta denda klub kita. Dasarnya cinta, saling menjaga. Nah, tinggal aturannya aja ditegakin. Oh, poinnya tuh itu ya. Nah, makanya gue jadi ingat waktu zamannya Juve dulu yang didegradasi dari Serie A, Serie B. Iya. Kan rame itu. Rame. Ya kan? Itu kan juga kan pasti kepukul juga tuh ya. Nangis ya. itu. Iya. Rain aja ninggalin klub waktu itu. Dia Juve banget. Dia Ninggalin dia. Oh gitu, pindah ke mana? Nggak ngikutin lagi. Pindah ke Roma. Naik Serie A baru ngikutin lagi dia. Oh iya. Lu gak cinta berarti lo kalau udah sampai Serie B gak mau dukung lagi. Tifosi karbitan ini. Iya kan pasti kan kayak gitu tuh. Iya. Udah jerak banget dihukum tuh. Wah, itu jerak. Di Eropa begitu ya. Di Makanya Indonesia rapi terakhir kan. Oke. Dan kira-kira ke depannya lu bakal kayak gimana? Untuk gue? Iya, maksudnya kan kondisi udah kayak begini, lu tetap menyuarakannya, lu tetap apa segala macamnya. Ya, apa mungkin lu masih keliling-keliling coba cek perbandingan bahwa ternyata lihat dong Indonesia, ayo dong, come on dong gitu kan. Lu kan menjadi mata dunia sekarang nih. Ya lu nggak ada kan, lu di posting. Lo bener bro. Bismillah. Iya kan, mesti gimana? Kalau nggak ada yang ke sono, gua aja belum tentu mau ke sono. Dan gue ngurusin bisnis gue di sini karena orang beda-beda. Tapi gue enjoy nontonin yang pada bawa kamera ke sana. Artinya kan pasti kan kami lah bisa dibilang naruh harapan sama lu pada deh, gitu kan? Ya konten kreator di bidang olahraga terutama bola gitu. Ya mungkin untuk menyalurkan pendapatnya. Apanya nih maksudnya nih? Ya maksudnya lu bakal ada strategi dalam artian konten dalam arti edukasi ini, kayaknya gue bakal ke negara ini, bakal begini. Sejauh ini perbandingan ya. Iya. Atau dari Piala Dunia di Amerika mungkin kalau ada rezekinya kali, insya Allah. Emang kayak gitu nggak ada asosiasinya ya? Di Indonesia kan ngelola fans gitu. Masa kita harus berangkat sendiri? Di luar negeri, kalau nggak salah Ajax itu dia mengelola fansnya dengan baik gitu. Bahkan setiap minggunya itu, gue juga ngedengar kalau nggak salah dari coach Justin nih. Setiap minggunya itu pemain dan supporter diketemuin. Dia main biliar bareng di stadion dia tuh ada kayak ada sport clubnya gitu. Itu dikelola dengan baik supporternya. Nah nggak tahu di Indonesia dikelola dengan baik atau si supporternya udah mengelola dirinya dengan baik. Nah gue nggak tahu deh sejauh mana. Harusnya supporter ini adalah sumber pendapatan. Untuk si klub harusnya dikelola. Sejauh ini batasan pengelolaannya itu seperti apa? Yang lu lihat? Ini kan akan nyambung ke industri lagi nih nantinya nih. Memang batasannya apa aja? Gue nggak tahu ya jenis komunikasi karena gue tergabung sebagai member tapi gue nggak jadi pengurus. Jadi gue nggak tahu sedalam apa. Tapi kan ada info-info pasti. Ada kayak si klub komunikasi sama supporter. Dia selalu komunikasi. Bahkan si supporter ini dilibatkan dalam pengamanan untuk di stadionnya. Sekeren itu. Sekeren itu. Udah mungkin, cuma gue atau klub-klub yang lain ngikutin apa enggak. Tapi kalau di kita mungkin belum setajam ikatan emosinya di luar ya. Nah itu dia. Iya itu tuh. Tapi kalau untuk kecintaan kita lebih gila sebenarnya. Orang luar negeri nonton tiap minggu datang, punya duit semua. Orang kita belum tentu punya duit. Pas-pasan dia nonton tapi lebih dahsyat kecintaannya. Iya, mah harusnya ini berarti ada sesuatu. Ada sesuatu. Gue nggak tahu. Tapi kan kalau di luar juga pasti mohon maaf ya, oknum-oknum mafia juga pasti ada. Kita ngomongnya fair-fairan aja nih. Pasti ada sih. Iya kan, maksudnya kan susah dibendung kayak begitu. Tapi misalnya kalau alasannya mafia, ya di luar pun juga bisa. Di luar ada mafia tetap bagus-bagus juga gitu. Iya, bisa jadi kan? Bisa jadi, benar. Kuenya bagi rata kali ya? mungkin kebagian. Gak tahu gue. Mungkin kalau di Indonesia, ya kan? Coba kita buka lagi sosial medianya. Ini teman-teman, nih gue ajak lo untuk masuk ke ini gue foto sama Sandy Walsh, ini idola gue banget nih. Ini orang Indonesia, biarpun mukanya bule gitu. Bule. Darah Indonesia. Gue duet sama dia di kanan. Ini saking kembarnya sampai nggak kelihatan mana yang Sandi, mana yang KW. Ya salah. Orang komen aneh-aneh aja. Iya kan? Terus yang lain, coba yang lain. Gue penasaran sih, apa yang lagi rame di konten-konten lo ya? Oke, bawa lagi. Gede deh, 14.200 yang likes loh.
ini bukti konkret loh. Emang Indonesia iya sih. supporternya, iya dong, maksudnya Oh, iya, kecintaan iya. industri sepak bolanya tinggi amat. Ini nih 2 orang. meter nih orang tinggi. Elkan Bagot main di Ipswich. Bagot. Iya. Ini Qatar ya? Ini orang kita ini, pemain-pemain kita nih. Pakai Asik. baju-baju sana keren ya. Asik. Udah kayak Sheikh semuanya. Gile. Nah, ini Shane Patinama yang tadi gue bilang di kiri nih, ini pemainnya di kiri. Nah, ini keren banget. Lu bisa masuk akses segini ya? Dapat ya akses? Enggak ya? sih, ini pas lagi kelewat aja. Gue kan ketemu yang tadi Sandy Walsh, dia lagi di mall. Kan sesantai itu di sana. Asik. Dia lagi jalan mall, keluar mall, ada gue ngeliat. Gue bilang, kayak kenal. Gue panggil, gue minta foto. Dia juga kenal sama lu pasti kan? Enggak sih kayaknya. Siapa gue? Coba close lagi dong. Gue penasaran nih, gue masih ada kegatalan bahwa di industri Apa itu? sepak bola Indonesia nih harusnya nih, ya kan kayak ya, kan Pak Erik juga udah tahu pasti Qatar. Nah, itu tuh yang tadi, sorry. Yang ini nih, yang sebelah kiri nih. Nah, ini nih yang perayaan Coba ini. play. Itu sengaja gue watermarkin kayak gitu tuh. Gue karena gue ngepost, tau nggak, video gue diambil sama orang, terus sama dia dipasang judi online. Waduh, gue kesel banget. Udah, jadi dia video gue di-download sama dia, diposting di akunnya, ditambahin logo slot begitu tuh. Enggak, maksudnya hubungannya apa? Video euforia terus tiba-tiba slot judi Iya kan, online? kan orang yang iklan judi online itu sebenarnya dilarang. Oh, sama negara. masang bola ya, judi bola ya? Jadi bukan bola, iya. Ya kan Mungkin bola. enggak hubungannya sama supporter kan pasti kan ada maksud dia. Iya, dia nge-repost video gue. Repost. Enggak, maksudnya dikasih watermark judi online sama hubungan Kan endorse dia judi online. Endorse dia tuh judi online kan. Dipakai video gue, makanya gue watermarkin. Kalau di watermarkin ini gak diambil sama dia. Nah kalau enggak, diambil, taruhin logo. Gue gak mau menjadi penyebab terlibat video gue dipakai sama orang untuk perbuatan kayak gitu. Itu ngelanggar undang-undang juga sebenarnya. Video diambil bola net. Video lu diambil komunikasi kan sama gue. Bola net kenapa? Bola net, enggak, itu gue komunikasi lah. Oh. DM-an. Gue follow-followan juga sama dia. Keren banget. Itu beritanya gue ikutin juga dia. Oke. Nah, dipasang, gue tegor, komen gue dihapus sama dia. Langsung komennya dibatasin. Gak di take down sama dia. Mungkin dia udah kontrak kerja sama judi online. Gue selalu merangin tuh judi online gitu tuh. Dilarang negara juga. Oh iya pasti. Dilarang Cuma negara. maksudnya dia masuk ke ranah-ranah supporter konten-konten begitu. Gede banget. ya? Justru di sini mainnya dia. Oh, karena mata ke situ. Promosi judi online. Oh, ngerti gue. Iya. Kan ya tahu dia budayanya di Indonesia ketika dikasih bola, supporter, euforia. Ya deril pemersatu bangsa itu kan maksudnya kan. Iya. Dia masuk di situ. Enak Gak tuh mau digoreng video gue tuh. dipakai apa yang begitu-begituan. Ini. Oke. Coba bola lagi. Asik banget ya ngeliat ini lu ya. Tampilan yang seberantakan ini ya. Iya, maksudnya untuk bola tuh emang udah. Iya kan? Dahsyat banget. Gimana untuk Tuh gue foto tuh Pak Erik. Ya salam. Kena matahari lagi. Keren banget ya. Iya. Ini kan gue berita-berita aja nih. Ceritain dong kalau ngomongin lu dan saya ngomongin Pak Erik kan. Kan katanya kan banyak banget fans bisa dibilang suka sama Pak Erik ketika Pak Erik menjabat sebagai ketua PSSI. Oke. Kenapa sebegitunya sama beliau? Kenapa ya? Maksudnya terbenahi banget kah? Terapi lu ngerasain banget kah segitunya? Banyak sih positifnya. Karena kan kalau kita lihat, mohon maaf ya, gue gak mau nyebutin yang ketuanya mana ya. Kayak sebelum-sebelumnya ada oknum yang korup apa segala macam, itu kan dibencinya luar biasa kan. Karena mungkin segera-gera sampai namanya ditulis di kardus. Ingat sih lo tuh zaman-zaman itu kan. Lagi nonton bola pertandingan ini, turunkan ini. Iya. Sampai segitunya. Ini orang Masya Allah dicintain dia. Pak Erik ini dicintain dia. Karena bagus lah. Dia Argentina datang ke Indonesia, juara dunia. Kita waktu itu masih 140 berapa ranking FIFA-nya. Kata Argentina, kalau bukan karena Pak Erick Thohir, bisa jadi nggak dia datang ke Indonesia? Kayaknya enggak. Ngapain? Bentar, dari sudut pandang dia kan jaringan internasional, bukan. Nggak bisa, apa memang dari kedekatan jaringan kedekatan ke internasionalnya. Argentinanya? International Networking ya. Gila. Dia di kota Milannya dipanggil Il Presidente loh. Sama warga pendukung Inter Milan. Iya. Oh, ya, Dia jaringan, karena Inter punya dia juga. jaringan internasionalnya dahsyat banget deh. Makanya Argentina bisa sampai datang ke sini. Nanti ada kejutan lagi, dia bilang mungkin Portugal Ronaldo datang. Nangis gue kalau sampai datang Ronaldo. Hah? Gila. Dia ngomong kan, mau siapa lagi dia bilang? Portugal, Brazil, gila. Jadi percaya gue udah ngomong kayak gitu. Karena dibuktikan dengan Argentina yang datang. Tapi gue awam nih, mohon maaf nih, gue mau nanya. Duit yang datang ini kan pasti pakai APBN kan? Nggak tahu gue. Enggak ya? Enggak sih, dibantah sama dia kayaknya nggak pakai APBN sama sekali. Enggak, gue nanya, makanya gue enggak. Duitnya dari PSSI-nya. Duit dari mana nih? Gue nggak ngerti tuh. Itu terlalu dalam tuh. Iya, maksud gue kan atau mungkin pakai anggaran apa, tapi dia karena kekuatan dia beliau nih. Event kan jual tiket. Iya sih, iya dari tiketnya juga sih. Cuma gue mikirnya konser Coldplay aja sini.
Iya, yang pasti untung lah. Nah, keuntungan itu, Iya. keuntungan itu Cuma gue mikirnya kalau nggak balik, cuma nggak mungkin nggak balik juga balik ya. gila. Balik ke top-topan itu gede banget. Keuntungannya dipakai bukan buat yang lain, buat pembinaan training centernya, buat pembinaan timnas berangkat ke sini kan butuh biaya semua itu. Paham, cuma maksud gue kan ini ini tanpa mengurangi hormat buat Pak Erik ya. Artinya kan ini kan hal yang kayaknya ngasal juga bisa jadi kejadian. Contoh kayak gue mau datengin ini dong gitu ya. Kan ya udah pasti rame, apalagi Argentina apa segala macam dari tiket, dari pemasukan. Hal yang mungkin simpel. Ini koreksi kalau saya salah Pak ya. Tapi kan kenapa nggak dilakuin? Maksud gue itu dari sebelum-sebelumnya. Tadi kan pas begitu beliau jabat, Argentina datang. Susah ngedatengin Argentina tuh susah. Emang kita ngedatengin tim apaan? Ini Argentina bos, juara dunia. Susah. Kita mau ngedatengin siapa artis di Indonesia? Susah, jadwalnya padat. Tapi Argentina juga sama ini. Tapi dia bisa. Itu kan. Makanya istilahnya ucapan terima kasih dari kalian kepada beliau tuh sangat. Dari gua pribadi. Gua nggak mau wakili lah. Loh, Coach Justin juga ngakuin kok. Oh ya? Iya. Dia sering kali dia ngomong. Iya. Nah dia mau menyampaikan langsung. Kalau gue kan nggak ada akses ke sono. Gue cuma bisa ngomong di video-video aja. Memang mungkin dianggap berlebihan ya. Tapi sekarang timnas progresnya naik. Terus ya bagus lah. Jadwal udah tetap, dia kerjasama sama kepolisian. Ditetapkan satu musim Liga Indonesia jadwalnya udah tetap nggak berubah. Itu kan lebih bagus. Udah bisa ke arah industri nanti itu. Banyak yang bisa dibahas. Makanya terlalu lebay mungkin gue muji-muji. Udah cukup. Iya. Cuman bagus. Kalau beda presiden kan bisa jadi kan mungkin. Bisa jadi loh. Ini Lusail Stadium. Kalau beda presiden, tiba-tiba dia udah nggak jabat lagi. Itu pertanyaan gue tuh itu. Gak ada urusan sama presiden dong jabatan PSSI. Ya nggak tahu sih, kita kan nggak tahu. Emang bisa diatur presiden? Gue nggak tahu, gue nanya. Ya maksudnya kan sebegitunya udah rapi. Sayang sekali kalau tiba-tiba misalkan ada pergantian. Itu poinnya. Kan yang bahasa sebagai warga negara awam kan mikirnya bahwa apakah kalau memang nanti adalah berbeda kepemimpinan terus tiba-tiba diganti. Kalau gue lihat dari sudut pandangnya kalau udah bagus kan cakep. Mudah-mudahan presiden objektif. Kalaupun ternyata ada di tangan yakin presiden sih ya. Objektif. Untuk kepentingan negara ya. Karena buat balik lagi ke industrinya. Ya. Lusail Stadium ini. Ya, ini dia tempat yang pembukaan Piala Asia dan final Piala Asia nih. Coba bukan. Piala Dunia juga finalnya di sini. Coba play dong. Ya. Oh ya, ini si Icon ini masih ada ya. Masih ada, jadi masih berasa Piala Dunia gitu ke sana. Gile. Itu stadionnya yo. Nggak dipilok-pilok ya? Nggak. Takutnya kan kalau di negara-negara tertentu kalau udah acara udah selesai dipilok-pilokin. Dan di blok sini nih, itu ke kanan tuh ada satu jalan gede yang ditutup, jalan raya tuh. Itu dibikin kayak apa namanya? Kayak pameran-pameran setiap negara. Ada Malaysia, ada Hong Kong. Ada booth gitu ya? Apa sih namanya? Iya. Kalau Indonesia ntar ada nari-narinya di panggung. Kalau misalkan negara ini ada itu, nah ke dalam situ tuh. Itu ke dalam sana. Ke dalam terus tuh itu. Teknis dong, tiketnya berapa sih ke sana? Ke Qatar. Ini siapa tahu dari kita ngomongin Qatar kan anak-anak jadi pengen penasaran gitu bagi yang pengen berangkat. Iya, dari mulai berangkat. Kalau misalkan lolos grup ya, amin insyaallah. Siapa tahu kita pada mau berangkat semua. Kasih solusi berangkat aja kita ya. Iya dong. Iya kan kita bareng sama sponsor aja. Berapa ya? Brand. Iya nggak? Setuju nggak? Gue bikinin satu campaign gerakan bareng-bareng. Iya siapa lah misalnya. G-Water masuk dong. Cocok di sono aus. Gue minum Glow. banyak dari tadi kan gue minum banyak nih. Nah iya, ayo dong, Mas Gilang. Gue kemarin kontak-kontakan sama Mas Gilang nih. Kira-kira kita bikin apa lagi nih? Ayo dong. Nanti ada Piala Asia U23 bulan April. Nah itu bisa berangkat tuh asik tuh. Ya, di Qatar juga. Misalnya gerah cuci muka pakai MS Glow. Wow, bersih langsung. Ya kan? Coba dong, berapa dong tiketnya tuh? Bocorin gue dong. Berapa ya? Kesono 6 juta kalau nggak salah sekali berangkat ya. Bolak-balik Qatar Airways, Qatar pesawat Qatar. 6 juta di Traveloka tiket.com. Traveloka ya. Traveloka. Bolak-balik total berapa sih? Gue berdua. Berapa ya? 26-an ya? 20 something, 20 sekian lah, 22. Udah semua tuh sama hotel-hotel. Enggak, hotel beda lagi lah. Hotel lu bisa cari, ada yang sejutaan juga ada yang 2 juta. Beda-beda. Semalam ya. Semalamnya. Lu ngambil yang hotel mana lu nginep ya? Pullman. Orang kaya. Kok orang kaya? Bukan, adanya itu, nggak ada lagi. Jangan suka giring. Enggak, Pullman 2 jutaan nih semalam berarti. Mungkin ya. 2 jutaan kan? Mungkin segituan. Seminggu lu di sana? Kurang lebih seminggu. 15 juta lah ya. Enggak, dibayarin orang, udah. Kok bisa? Dibayarin. Kan kasih solusi ntar rembes. Mau jadi nagih ke gue. Oh sama sih tiketnya. Tiket 80 ribuan ya. Sekali nonton. Murah kalau tiket sih murah dong. Yang 200. Ada gue nonton yang kategori 1 itu 80-an. 80 real berapa tuh berarti?
Kali 4.000. Ya kali 4.000 Ya, aja. segituan lah. 320.000. Segituan. 320. Oke lah ya. Enggak dong, berapa coba Ren? Ikan Iya, kali 4.000. iya. 4.000 kali 80.000 kan? Iya. Iya, 320.000. Kategori 1, lu kalau misalkan mau murah ya bisa 20 real ada. 40. 40 juta, 50 juta oke lah ya, semua ya. Kayaknya sih bisa. Sama belanja-belanja, makan ya. Mau ngirit juga bisa sebenarnya. Mau ngirit juga bisa. Hotelnya cari yang murah aja. Qatar loh, kita cobain ke sana tuh Keren. seru-seruan aja. Piala Asia U23 nanti rame juga itu. Rame banget pasti. Karena U23 yang main rata-rata dia juga yang main sekarang. Karena usianya kan masih U20. Usianya, iya betul. Dan kita berpotensi besar. Kita mainin di Piala Asia Senior pakai umur yang 20-an. Bayangin kita bisa ngimbangin. Terus kita main di usianya yang 20-an juga. Dengan pemain yang senior ini. Bayangin, keren bakalan. Itu kayaknya animonya bakal lebih besar. Tapi kan kalau kita dibilang bahwa kita termuda, Keren muda. iya kan? Nah berarti kan kalau di U23 berarti mereka udah mulai jejak tuh. Udah mulai ajak Bagus tuh. dong. Iya kan? Lu- Harusnya gitu kan? Iya. Udah mulai pengalaman, udah mulai ini. Harusnya udah bisa. Makanya lu optimis di situ ya? Gila, itu bakal keren banget. U23. Kayaknya insya Allah bakal keren banget. Kita main lucu-lucuan lagi. Kita ngomongin bola nih sekarang nih ya. Piala Asia. Sekalian aja kita bahas. Ini kan kita sekarang tapingnya. Ini kita buka-bukaan aja jujur-jujuran deh. Kita taping rekaman sebelum Indonesia tanding lawan Jepang. Oke. Nah, kita lihat hasil akhirnya. Menurut lu prediksi berapa? Ini kita lihat nih. Ini pas tayang nih. Nah, dia udah tayang duluan tuh. Gue mau cek. Karena lu kan bapak bola nasional. Amin, Bapak Bola Nasional. Berapa coba? Bisa pas nggak? Ayo teman-teman sekarang sambil lihat ya. Hafalin deh skor yang Berapa ya? Berapa tanding ya? kemarin ya. Agak ngeri sih. Ini Jepang nih. Coba kita cocokin. Kalau dia tepat lu keren banget lu. Tapi Lan. dia ada pemainnya yang nggak bisa main tuh, yang main di Liga Inggris tuh. Siapa? Ada siapa namanya itu? Gue posting juga tuh. Nih video udah deh. Siapa Dari coba? tadi. Enggak, tenang. Di Jepang kan Hideyoshi Nakata nggak main kok. Gila, angkatan nih, berapa nih, saya coba lihat dulu sebentar. Ini coba lihat. Nih si siapa namanya gue lupa nih si Siapa? Nggak kenal gue. ada tuh yang gue Siapa? bilang. Subasa. Kauro Mitoma kayaknya nggak main deh. Kenapa cedera? Cedera dia. Ini bagus banget nih, main Liga Inggris. Oke, kalau hitung-hitungan ya. Iya, hitung-hitungan aja. Hitung-hitungan. Ini soalnya udah bisa kelihatan nih. Kita jujur-jujuran aja, kita taping sebelum itu. Jepang ya. Makanya ada banyak Jepang, banyak. men. Gue sebenarnya bukan ahli di sini, cuman nggak apa-apa lah yang ngomong ya. Kalau hitung-hitungan orang-orang awam bisa nggak sih kayak Nah, hitung-hitungan Indonesia sama Irak kalah sekian. Nah, Kalau itu asik. Irak sama Jepang pernah ketemu nggak ya gitu-gitu loh. cocok logi. Iya, coba. Vietnam ngelawan Jepang sempat ngerepotin. Vietnam ini sempat ngerepotin Jepang. Sempat unggul duluan. Terus di comeback pasti kan akhirnya Jepang yang unggul. Kita bisa menang lawan Vietnam. Oke. Nah, lo. Irak bisa menang lawan Jepang, tapi kan kita nggak bisa ngelihat bola kan hasil akhirnya doang. Kita mesti lihat statistiknya kan. Walaupun Irak menang lawan Jepang, tapi di statistiknya itu Irak tuh nggak megang bola sama sekali. Jadi Jepang terlalu mendominasi penyerangannya. Bahkan sampai 72% bola posisinya si Jepang ini. Jadi kalau diadu lagi bakal ancur-ancuran juga Irak. Bahkan dunia kaget bisa ngalahin Jepang si Irak ini. Nah Indonesia ini agak repot deh. Nahan seri. Kalau kita main bertahan, ya kita digempur abis-abisan. Kalau kita main nyerang, gue nggak tahu ya. Gue nggak bisa memprediksi sih. Harapan aja. Harapan gue nggak kegolan lebih dari 2. Nggak kebobolan lebih dari 2. Iya. Berarti kita udah kalah 2 tuh. Indonesianya berapa? Kalau mau realistis ya, pasti orang ngomong, Allah seenak. Pasti kan ada yang kayak begitu ya. Nggak apa-apa lah. Ini emang seru amat loh. Santai aja nih nonton. Coba kita Kayaknya kalau kita kalah 2. Kalau kegolan 2 jago banget kita. Udah deh gitu. Kalau kegolan 2 kita jago banget. Aduh, sama Irak waktu itu segitu ya. Karena apa? Kecuali kemarin Jepang menang lawan Irak. Kalau Jepang menang lawan Irak, dia bisa nurunin lapis 2-nya sekarang. Itu harapan gue awalnya. Tapi dia kalah. Dan dia akan ketemu Korsel deh. Ngeri juga buat dia. Dan dia harus menang di pertandingan ini. Jangan bergantung sama negara lain. Tadi kan ada yang Hong Kong, Palestina gitu ya. Jangan bergantung dulu deh. Kalaupun misalnya buat lolos grup, harus berapa Indonesia menang? Skor. Harus menang. Menang aja. Menang aja. Cukup 1-0 cukup. Seri aja kalau nggak salah. Seri cukup. Yakin loh seri. Poinnya cukup. berapa sih? Gue nggak hafal lagi. Ya udahlah itulah pokoknya Seri anyway. cukup. Seri cukup. 0-0 nih. Cukup. Lolos insya Allah. Ya Indonesia sama Jepang jadi keluar lolos. Enggak, 3 terbaik. Irak, Jepang, Indonesia. Iya. Vietnam dipulangkan Tahan aja berarti ya. Itu dia masalahnya kalau Enak kita banget nahan. gua ngomong ya. Tahan aja. Tahan Ya, aja Arhan. Tahan parkir aja. Santai-santai. Untuk belakang. Tapi kita digempur habis sama susah. Susah ya. Nggak mungkin juga asal kayak nahan aja deh gitu. Susah. Orang kalau yang nggak ngerti bisa dong. Pasti kan kayak gitu kan. Bisa harapan. Kalau harapan ya bisa lah.
Bisa jadi menang, bisa jadi dong. Ya udah kasih gue deh yang optimis 1, yang pesimis 1. Yang optimis. Angka deh dulu ngeluarin angka loh. Yang optimis 1, pesimis 1 deh. Pesimis berarti artinya ada angka kalah di situ. Iya, pesimisnya tadi kan 2-0. Pesimis 2-0 kita kalah tuh. Optimisnya seri. 0-0. Iya. Apa 1-1? 0-0. 0-0 aja ya. 0-0. Ngegolin pun susah ya. Susah. Serius Lan. Ini Jepang. Iya tahu gue. Coba deh. Gue ini bukan kepastian ya. Jangan bedain, ada pesimis, ada optimis, ada harapan. Harapan menang. Harapan yang menang dong, harapan sih. 1-0 deh. Kan orang objektif. Ya kan? udah berarti 1-0, 0-0, 2-0. Ya Kan gitu 0-2. Ya gitu. Iya kan 1-0, Itu 0-0, untuk harapan. 0-2. Harapan 1-0, ya enggak? Optimisnya 0-0. Pesimisnya kalah 2-0 gitu kan? Ya, Lan kayaknya ke 5-0. Enggak, kita bagus juga. Kita di belakang kita ini udah bagus banget. Sandy Walsh kemarin bagus. Justin Hubner, back kita kemarin masuk Team of the Week di Piala Asia. Gila, luar biasa. Masuk Team of the Week. Oh, masuk Team of the Week. Iya. Ada Jordi Amat. Kalau belakang kita nggak usah dipertanyakan, bagus banget. Ya udah nahan aja. Harusnya. Cuman Jepang yang kita tahan. Kuat nggak? Orang bawa bola dari tengah lapangan Subasa aja lama banget ke gawang. Ini dia contohnya. Susah. Bisa, tapi gue Kita nggak tahu ya. lihat Gue akan dianggap pesimis. Nggak tahu ya. Cuman Tapi lu kalau tebakan lu itu keren banget. kalau bener ya, Kalau misalkan anggaplah 0-0 gitu ya. Waduh. Langsung Ilan jadi wakilnya Al-Khatiri. Pak Erik tuh langsung lu Waduh, diangkat. gila. Iya enggak? Tinggi amat tiba-tiba. Tiba-tiba wakil Solo. PSSI. Iya, kita lihat nanti hasil akhirnya. Amin. Di ujung obrolan Lan, lu mau ngapain lagi Lan ke depannya Lan? Kira-kira. Lu jarang ngonten lu ya? Lu jarang posting ya? Sering lumayan. Enggak, lu jarang. Di Instagram lebih Di sering. Instagram lebih sering ya. Bini gue ngomel tuh. Suruh posting. Puyeng gue. Ya gue akan Masa lu kalah sama anak lo? Itu dia. Anaknya dia selebgram apa? YouTuber lo. Amin. Iya kan? Iya. Lebih gede view-nya dibanding lo. Jauh. Justru kalau kita seorang bapak kalah sama anak tuh bangga gitu. Iya dong. Justru dipertanyakan kalau bapak lebih unggul daripada anaknya ya. Nah, itu berarti lu nggak kita berhasil akan ngerem. didik ya. Kita akan ngerem supaya kita nggak kalah. Kan bapak begitu dong. Di ujung cerita obrolan kita ini nih, boleh dong kisah lo, motivasi lo bikin konten katanya gara-gara anak lo ya? Awalnya. Iya. Iya, awalnya kan si anak gue Apa awalnya nama dia channelnya anak lo? Zizer. Bukan. Zizer. Zizer. Oh. Zidan siapa? Zidan. Siapa? Hah? Zihni si Zi- kakaknya sama Uzer adiknya. Zihni sama Uzer. Coba kita lihat. Coba. Subscriber Awalnya lo berapa? dia kalau nggak salah sekarang 1,6 ya. 1,6 juta ya. Lu nya 100 ribuan. Iya. Keren. Hah? Kok keren? Iya kan berarti lebih unggul anak Harus unggul anak sih. Kita bangga. Zizer. Main bola juga ya? Dia ikut SSB dia, hobi bola. SSB. dia. Di mana? Dulu gue ikutan Arsento tau gak lo? Populernya jangan ada 1,6 juta. Di dia video, di video, short video. semua ya, video short semua ya. 24 juta tuh. Apanya? Es krim rasa mie goreng 24 juta yang Iya, nonton. video-video Oke, konyol. gue tahu nih anak gue pernah Ini nih yang short, yang di short. short gitu. Iya, gue tahu nih dua orang ini. Dua orang ini. Anak gua tuh. Iya, anak gue tahu. Iya, nih Zizer nih. Iya, kan Enggak, anak yang gue bawah, kan yang bawah, yang anak bawah. gue kalau gue ada waktu-waktu tertentu gue kasih gadget. Bawa deh. Dia tuh 125 juta. Enggak, itu Gila. video dia ngupload video asal itu. Nah, ini nih yang kayak 37 juta. 30. Iya, gue Ini tahu kayak- muka-muka. Ini lo kenal, udah lama kenal sama orang ini? Iya. Kayak gini aja video-video receh dia. Iya, gue tuh kan kasih waktu tertentu buat anak gue buat main short, Nah. ya kan? Ya. Mungkin lewat nih. Iya, Biasanya gue tahu. bocil. Dia ngeliat kayak gini-gini konten-kontennya. Gue kan kontrol lah. Ini bapak kan anak umur 7 tahun, 5 tahun kan kita kontrol. Seumur sama anak lu ya? Anak Enggak, gue anak pertama gua- 7 tahun. Enggak di atas dong. Iya, terus gue ngeliatin. Gue kadang sambil makan di jadwal gue ngeliatin. Gue bolak-balik muka-muka ini Ini yang dia. muncul-muncul nih. Aduh. Dia pasti anak-anak bocah-bocah pasti tahu lah ya. Kayaknya sih pada tahuan anak kecil. Oh iya. Ini secara bisnis oke loh. Ya buat anak umuran segitu Brand, sih brand. nggak ada. Makanya gue minta solusi ke sini. Enggak. Gak dapat dari tadi solusi. Kayaknya gue Gua ngasih nanya solusi lo, buat masa gua lu nanya gue ngasih gue? solusi buat PSSI. Ini solusinya nggak ngasih solusi buat Gue gue. narasumber biar lu kasih tahu ke mereka solusinya. Oh bukan gue dapat solusi. Ya? Iya betul. Gue pikir gue dapat solusi. Berapa per bulan kira-kira untuk Ya di- salam nggak tahu deh. Oke deh, secara brandnya Untuk gede usia banget. untuk usia dia ya gede lah. Oke lah. Dari mana sih berarti kalau anak-anak ini channelnya? Short tuh dapat duit gak sih? Short dapat Dapat ya? AdSense ya? Dapat. Tapi harus puluhan juta view ya. Kenapa bisa kepikiran bisa eksploitasi anak di umur di bawah umur gitu? Gila omongan.
Bukan eksploitasi, gue perlu jelaskan. Awalnya dibikin-bikin sendiri, gue nggak tega ngelihat bikinannya jelek apa sih, ini babah bantuin. Gue taunya rame. Oh, Kita terusin aja. Gue terusin aja. Oh iya. Dia awalnya memang dia dari kecil. Dia bikin sendiri sama adiknya berdua. Gara-gara siapa? Atta Halilintar, siapa lagi usia-usia segitu? Tadi ada noh. Tadi ketemu. Ketemu juga sama lu kan? Iya. Abis sebelum syuting ini sama Atta Halilintar. Oh, ngeliat Atta Halilintar. Iya, dia ngevlog lah, gak apa asiap-asiapan. Tiba-tiba gue ngeliat kesian amat sih, kayak gak diurusin anak gue nih, padahal dia di situ gitu demennya. Dan ternyata bisa di situ dia. Nah, ini kan dia sekolah bola nih. Iya kan, lu udah ketemu sama Atta juga. Dia punya pendekar. Ya, coba aja kan, siapa tahu bisa. Dia cerita juga tuh lagi mencari bibit-bibit begini-begini. Ya mudah-mudahan aja. Cuman SSB-nya ya perlu diperhatikan lebih. Jadi panjang lagi obrolan. Gue penasaran. Enggak apa-apa, gue jadi penasaran. Episode 4 enggak udah. Enggak taruh gini. Lu mancing sih. SSB kenapa? Apa yang perlu dibenahin? Kan dulu zamannya Bakri ada tuh, Pelita Bakri. Beres-beres. Berapa Enggak, jam taruh udah dikit lagi. Ini seru nih ngomongin bola nih. Panjang amat industri. tuh. Enggak, bentar. Kan dulu kan ada Pelita Bakri di Lebak Bulus. Ada Arsento. Asiop sekarang ada, malah keren. Ada tuh, tetangga gua ada Stephen Saununu tuh, anaknya Alexander Saununu. Iya. Ada tuh, dia di situ tuh Asiop. Kan gede-gede banget ya. Maksudnya kalau lihat dari perkembangan zaman sekarang, ada kenaikan apa stuck SSB kita? Ada waktu itu anak BM siapa sih itu? Nat eksis juga tuh, dia tuh angkatan kita tuh, Riyandi, yang ke Brazil. Akhirnya mau Rian Diangki, bener kan? Iya tuh. Itu tuh rame tuh, dia ke Brazil. Gila. Ya, karena ngeliatnya nggak tahu, mungkin SSB kita di sini ada di sekolahnya sampai sama aja sampai sekarang. Sama. Kayaknya sama aja. Nggak tahu deh gue. Gue ngelihatnya sekarang ini perlu perbaikan banyak. Nah harusnya ini di bola nih agak beda nih. Kita pelatih tim nasional top dunia, tapi pelatih SSB-nya yang levelnya, iya. Lo kalau lo jadi pelatih level bawah, ya lo ngelatih SSB. Harusnya nggak gitu. Harusnya pelatih SSB itu yang levelnya tinggi banget. Aku gitu. Iya dong, karena kan awal mula dia main bola di situ. Bibitnya di situ. Teknik ya. dasarnya. Sekarang contoh, si anak nendang bola out dibilang bagus sama si pelatih. Bagi dia bagus. Sampai gede, bagus. Ayo semangat, bagus. Padahal nendangnya ngaco. Ya kan apresiasi buat anak-anak. Nggak kan. bisa. Di luar negeri. Masa langsung drop lah mentalnya. Nah itu dia harus dibenahin. Di luar negeri sih nggak ada. Lo main usia, kayak sekarang kita di usia 17 tahun, lo belum main di tim utama, selesai karir lo. Tapi kalau di kita tuh bisa jadi usia 20-23 baru mulai gitu. Nah, harus bagus dari usia dini karena itu dasarnya di situ. Gimana lo bisa jadi pemain bola besar nantinya kalau di usia dininya lo nggak tahu cara ngoper yang benar, aturan-aturan yang benar, passing yang benar. Tiba-tiba dia main maruk-maruk sendiri aja padahal kan harusnya nggak boleh. Anak kecil nggak diarahin nggak ngerti. Terbentuk sampai gedenya. Jadi hasilnya semua rata pemain Indonesia kayak gitu aja karena dari kecilnya dibentuk kayak gitu. Coba benahin usia dininya deh. Dikasih pelatih yang top, latihan yang bagus, pasti gedenya bagus. Di luar negeri kayak gitu. Minimal ngomong sama Coach Justin, dia ngelatih juga kan. Dia futsal kan? Futsal iya. Ya maksudnya minimal dari situ industri juga pelan-pelan. Oke, coba gue mau lihat bukti dari balik dong ke Zizar. Coba ada nggak yang dia videoin di sekolah lagi latihan di SSB-nya? Kayaknya enggak deh. Enggak ada. Di Instagram. Taruh. Coba keluar lagi. Iya, maksudnya gue mau lihat gimana sih budaya latihannya apa segala macamnya. Enggak sih, enggak ada deh. Enggak ngevideoin. Mukanya mirip lu ya? Iya. Gue tadi ngecek. Enggak ada ya? Enggak ada. Memang enggak dimasukin di situ ya. Enggak. Mudah-mudahan SSB kita juga membaik harapannya. Harus, kesian. Banyak bibit-bibit muda di situ yang harus diperhatikan. Harus. Apa namanya SSB? Garuda di Bogor. Oh, di Bogor. Garuda, kita tunggu nanti nih. Gebrakan dari namanya sih kayaknya udah namanya keren. Amin. Tapi hasilnya ya keren juga. Banyak udah yang main yang bagus dari situ. Cuman kalau ditambah diperhatikan itu bakal lebih bagus lagi. Oke. Siap. Terakhir berarti kalau pengen kontak lo mungkin terpanggil lah buat para jajaran yang ada di sana, mungkin kolaborasi. Gimana langsung DM aja ya? Lo ada kontaknya nggak sih? Nggak ada, DM aja lah gampang. Tinggal DM aja di sini ya. Lo DM. Ini gue nge-follow siapa nggak di-follow back nih, login pakai Instagram siapa nih? Enggak, kasih solusi. Instagram siapa nih? Kasih solusi tuh. Oh, gue kaget nggak di-follow back lagi. Enggak. Iya memang. Itu kan gue. Memang kasih solusi. Oh, emang nggak pernah ya? Follow founders, udah itu aja. Oh, keren. Eksklusif deh. Nah, ya, pokoknya DM aja langsung nih. Buat para bapak-bapak, Pak Erick Thohir. Banyak apresiasi buat Anda dari Ilan, Pak. Pak berangkat lagi Pak nanti ke Qatar, Pak. Ya, mungkin 2-3. Gue bantuin. Oke. Biayain, Pak, tolong, Pak. Ya biayain. Lah ya bener dong. Lu kan
informasi di Indonesia Nah, lu support. ini baru solusi bener. Nah, ada kan Kita gue di kasih ujungnya kan solusi. Ada. Nah, Pak, udah keluar banyak kemarin Pak, sendiri budget sendiri Pak. Ya. Sampai datang, sampai poluannya datang no poluan. Sampai bininya nontonin nih. Pokoknya mudah-mudahan nanti lo berangkat berikutnya lagi kasih solusi kalau memang nanti kita bisa bareng sama brand, Amin. kita coba fasilitasi. Nanti Amin, kita coba insya atur Allah. deh. Amin, Banyak insya brand-brand yang mau jalan. Kita activity apa nih apa segala macamnya. Kita ke Keren. bos. Luar biasa, keren. Umroh dulu baru kita ke Qatar. Ajib. Ih cakep. Kita kan ada kasih umroh. Ada kasih umroh juga ya? Ada kita travel. Kasih bola dong, kasih sport, kasih apa kek? Kasih jalan-jalan. Iya. Kan kalau Rans ada tuh Rans apa? Kasih duitnya dulu, berangkat sendiri kok supporter ke sana. Kita kasih solusi.